Halo, halo semua. Welcome to our webinar to you. Today, brought to you by Campus School. Selamat datang ya buat Faisal, Rizkina, Nadia. Nadila. Welcome, welcome. Jadi tunggu ya teman-teman. Kita akan mulai beberapa menit lagi. Hello, hello. Welcome ya yang baru datang. Untuk Kak Angga, Kak Deborah, Kak Krisma. Welcome. Hai Kak, Keke. Halo Kak. Ya bisa ditunggu ya, 5 sampai sekitar 5 dan 10 menit lagi. Kita akan mulai.
Bubar barang. Oke teman-teman, webinarnya bakal kita mulai dalam 4 menit lagi. Mungkin teman-teman bisa siapin minumnya dulu ya, atau snacksnya dulu. Kalau mau ke toilet juga boleh teman-teman ya. Welcome ya yang baru datang. Oke, halo semuanya. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Baik? Kalau baik bisa dong tulis di kolom chat. Baik Kak, atau kasih Zoom reaction mungkin teman-teman. Gimana nih kabarnya teman-teman yang datang ke webinar hari ini? Ya, kita lihat ya ini. Bagaimana ini? Kok nggak ada yang ngasih reaction? Ayo teman-teman. Wah, Dina luar biasa, Angga, alhamdulillah sehat, Hetika baik, wah luar biasa banget teman-teman, thank you for your reaction. Bagus banget nih kalau misalnya kalian semua dalam kondisi yang bagus ya, karena hari ini emang aku berharap kalian semua dalam kondisi yang fit ya, karena hari ini kita bakal mendengarkan nih materi yang super luar biasa banget
di webinar bedah jurusan by Kampusku. Nah, aku harap teman-teman bisa dengan fokus ya mendengarkan materi hari ini karena akan dibawakan oleh pemateri kita yang pastinya luar biasa juga nih teman-teman. Nah, ini bisa jadi pertimbangan juga mungkin teman-teman mau mengambil kuliah di jurusan serupa. Nah, teman-teman bisa pakai ini untuk pengalaman hari ini untuk menentukan pilihan kalian. Nah, oke, sebelum kita mulai acara hari ini, alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita bisa mulai dulu ya teman-teman dalam doa. Nah, doa akan saya pimpin, teman-teman bisa berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan teman-teman masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah kita sudah memulai acara ini dalam doa. Sekarang saya mau kenalkan dulu nih diri saya ya, sebelum kita masuk lagi nih. Nah, oke, nama saya Yunike. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan, hari ini saya akan membawa acara ini ya, dari awal sampai akhir. Oke, nah sebelum kita masuk ke pembicara kita yang super luar biasa nih ya, mungkin kalian bisa lihat yang udah on cam ini ya, ada Kak Krisma, ada Kak Fania ya, halo Kak. Nah sebelum kita masuk ke pemateri, kita mau dengarkan dulu nih, sebenarnya kampusku itu apa sih? Nah langsung aja kita panggilkan dulu nih Kak Dion. Halo semuanya, baik. Terima kasih Kak Keke atas pembawaannya yang luar biasa sekali ya Kak ya. Jadi di sini saya selaku CMO dari kampusku juga akan memperkenalkan teman-teman apa sih kampusku, kenapa kok kampusku bisa hadir. Nah, jadi kampusku itu adalah platform yang bakal menjembatani siswa dunia perkuliahan dan juga dunia karir agar semuanya itu bisa selaras seperti itu. Nah, kampusku nanti akan memfasilitasi teman-teman yang ingin melanjutkan ke pendidikan keperguruan tinggi. Nah, gimana caranya? Nah, kami salah satunya adalah dengan cara membuat webinar seperti ini atau juga kami akan mengadakan konsultasi jurusan di mana nanti teman-teman bisa kepoin lebih lanjut tentang jurusan-jurusan yang umum sampai tidak umum karena kampusku punya banyak jurusan di sini. Begitu Kak Keke. Terima kasih. Oke, siap Kak Dion. Tepuk tangannya dong buat Kak Dion. Wah, luar biasa banget ya kampusku ini memang. Oke, sebelum kita masuk nih, ini kita pertama mau dengerin apa dulu nih? HI atau hukum dulu nih? Ada yang tahu nggak? Nah, sebelum kita masuk ya ke dalam pemateri, ya saya mau kenalkan lagi ini. Jadi ini adalah satu platform ya untuk kalian yang mau masuk ke jenjang kuliah. Nah, mungkin kalian akan butuh ini saat ini atau nanti suatu saat nanti ya. Pasti akan butuh karena untuk kakak-kakak mungkin yang sudah mengalami ya masa-masa di kuliah, termasuk saya juga, pasti merasakan ini susah banget nih ya. Harus masuknya ada yang tesnya ini itu, harus tes bahasa Inggris, nanti harus untuk beasiswa juga harus tes bahasa yang lain, lalu ada juga nanti kebutuhan untuk membuat jurnal internasional. Nah, saya kebetulan punya perusahaan yang mungkin bisa membantu teman-teman ya, namanya adalah Linggo Besti. Nah, jadi Linggo Besti ini perusahaan apa sih teman-teman? Nah, ini adalah perusahaan untuk membantu teman-teman dengan kebutuhan bahasa yang kalian butuhkan. Misalnya kalian butuh untuk les IELTS, juga les TOEFL atau les bahasa-bahasa yang lainnya atau kebutuhan bahasa seperti translation dan lain-lain. Nah, kalian bisa kontak nih Linggo Besti ya. Ini kita punya website-nya linggobesti.id dan juga Instagram-nya di @linggobesti. Nah, mungkin nanti setelah acara ini atau sekarang juga nih ya, kalian bisa langsung aja kepoin ya Linggo Besti. Ini sangat luar biasa sekali dan pasti akan sangat membantu kalian ya. Oke deh, kalau gitu kita akan langsung aja nih ya, kita mau bahas jurusan yang pertama ya. Ini ada pembicara kita yang luar biasa yaitu Kak Lutfania Andriani dari jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Hasanuddin. Nah, ini prestasinya yang luar biasa ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini adalah juara 1 lomba esai Pekan Ilmiah FISIP Unhas loh, teman-teman. Wih, tepuk tangan dulu nih buat Kak Lutfania. Oke, Kak, untuk penjabaran materinya, saya silakan untuk Kak Lutfania. Oke, makasih Kak Keke. Oke, mungkin bisa dibantu share screen sama kakak adminnya, kakak hostnya. Oke, makasih Kak. Oke, jadi halo, selamat sore teman-teman semua, adik-adik sekalian. Jadi sore kali ini saya Lutfania Andriani akan sharing nih ke teman-teman terkait salah satu jurusan yang ada di dunia kampus, tepatnya jurusan Hubungan Internasional atau biasa disingkat dengan HI. Jadi let's talk about HI 101. Oke, bisa next Kak.
Oke, mungkin sedikit perkenalan dulu ya dari saya. Jadi, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Lutfani Andriani, bisa dipanggil Nia. Saya asalnya dari Sorowako, salah satu desa gitu ya, desa di Sulawesi Selatan. Nah, sekarang saya sedang berkuliah di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, angkatan 2018. Jadi ya, sekarang sudah masuk semester akhir nih, semester 8. Nah, yang buat nanya, yang mungkin bertanya-tanya, saya dulu waktu SMA itu jurusan apa? Mungkin banyak orang yang selalu berpikir jurusan HI pasti waktu SMA itu jurusannya jurusan IPS gitu ya kan sosum. Oh tidak, tentu saja tidak. Saya ini dulunya waktu SMA itu jurusannya berasal dari jurusan IPA. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mungkin agak ragu nih sekarang, saya ini jurusan IPA, tapi saya punya minat nih buat belajar masuk di jurusan HI. Jangan takut teman-teman, karena terlepas dari jurusan kita waktu di SMA, selama itu menjadi minat kita, kita bisa kok tetap terjun di jurusan HI. Buktinya, saya pun bahkan merasa enjoy gitu dan survive menikmati kuliah di jurusan HI, walaupun sebelumnya waktu SMA itu saya di jurusan IPA. Nah, mungkin beberapa pengalaman organisasi yang saya ikuti di dalam kampus itu, pertama ada student volunteer jurusan HI Unhas, kemudian UKM Pencaksilat, sama UKM Debat Bahasa Indonesia tingkat fakultas. Oke, bisa di next, Kak. Oke, jadi mungkin gambaran besar apa sih topik atau bahasan yang bakal kita sharingkan, diskusikan sore kali ini. Pertama, kita akan membahas terkait apa sih jurusan HI itu. Kemudian bagaimana vibes atau suasana kuliah di jurusan HI. Lalu apa saja sih kegiatan akademik ataupun non-akademik yang bisa kita geluti lakukan selaku mahasiswa HI. Sama yang terakhir nih, happiness dan struggling-nya alias suka dukanya berkuliah di jurusan HI. Oke, bisa next, Kak. Oke, masuk ke pembahasan pertama. Apa sih jurusan HI itu? Nah, secara sederhana, jurusan hubungan internasional atau International Relations, biasa disingkat dengan singkatan HI atau IR, merupakan salah satu jurusan yang berada di bawah rumpun ilmu sosial humaniora. Jadi, rada-rada ilmu sosial lah gitu. Nah, apa yang bakal kita pelajari di jurusan HI? Nah, jika teman-teman masuk di jurusan HI, secara garis besar itu kita akan belajar terkait karakteristik bagaimana perkembangan yang terjadi di negara-negara, apa saja kasus yang terjadi di berbagai negara, dan juga kita akan membahas apa saja sih fenomena-fenomena internasional, misalnya tentang perang, kerjasama, atau misalnya tentang krisis lingkungan global atau krisis pandemi COVID-19 seperti yang sedang terjadi sekarang, itu juga semua jadi pembahasan kita di jurusan HI. Nah, sering nih orang-orang bertanya, bahkan saya pun juga waktu maba itu biasa bertanya. Nah, HI ini kan masuk di rumpun ilmu sosial dan ilmu politik kalau di Unhas. Apakah kita akan belajar ilmu politik? Jawabannya iya, tentu saja kita bakal belajar ilmu politik karena ilmu politik itu merupakan intisari dari pembahasan atau dari jurusan HI. Tapi apakah kita hanya akan belajar ilmu politik saja? Jawabannya tentu saja tidak, karena di HI itu kita bakal belajar more beyond, lebih luas lagi cakupannya. Kita akan belajar hukum, kita belajar ekonomi, kita belajar lingkungan, budaya, sosial, bahkan isu-isu spesifik, misalnya tentang demokrasi, tentang HAM, gender, atau kejahatan transnasional, atau bahkan kita juga akan belajar sedikit psikologi, terkait bagaimana psikologi pemimpin itu mempengaruhi bagaimana presiden mengambil keputusannya dalam membentuk kebijakan luar negerinya. Jadi di HI itu topik pembahasan kita itu sangat luas. Mengapa? Karena pada dasarnya HI atau jurusan ilmu hubungan internasional itu merupakan jurusan yang multidisipliner, yang mana cakupan bidangnya itu sangat luas. Tapi jangan samakan pembelajaran ekonomi yang kita pelajari di HI dengan pembelajaran ekonomi yang dipelajari sama anak ilmu ekonomi. Tentu saja beda gitu. Memang di HI kita akan belajar banyak hal, tapi tidak mendetail. Kita akan belajar basicnya, dasar-dasarnya, dan bagaimana keterkaitan jurusannya itu keterkaitan bidang tersebut dalam isu-isu HI, isu-isu global misalnya, atau terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Oke, bisa di next, Kak. Nah,
Kemudian pembahasan selanjutnya, bagaimana sih suasana atau vibes kuliah di jurusan HI? Ini menurut pengalaman saya selama berkuliah di HI Unhas dan saya rasa juga gambaran secara umum bagaimana sih perkuliahan di jurusan HI. Pertama, active classes and lots of discussion. Jadi kelas-kelas di jurusan HI itu ketika kuliah itu kita tidak sekadar mendengar presentasi dari dosen terus mencatat, kemudian kalau ada yang bertanya ya sudah bertanya dan selesai kayak gitu. Tidak seperti itu. Kalau di HI itu kita akan selalu didorong untuk berargumentasi, berpendapat. Jadi dosen-dosennya itu bakal sering membuka ruang-ruang diskusi. Misalnya kita lagi mata kuliah lingkungan. Terus dosen kita itu bakal sering nanya, kira-kira menurut kalian apa sih isu lingkungan yang sedang tren sekarang? Terus menurut kalian pendapat kalian tentang krisis lingkungan global sekarang itu kayak gimana? Jadi dosennya tuh dosen-dosen HI itu selalu menuntut kita atau mendorong kita untuk aktif di kelas. Mengapa? Karena dengan aktif di kelas itu kita bakal menambah lebih luas lagi wawasan kita terkait isu-isu global. Jadi di kelas itu kita bakal banyak membahas isu-isu yang sedang terjadi sekarang atau yang berkaitan sama mata kuliah kita. Nah, yang kedua, being open-minded dan critical. Nah, karena kita selalu dibukakan ruang interaktif diskusi di kelas sama dosen-dosennya, kita itu akan terbiasa untuk berpikiran terbuka. Karena kita di HI itu, dalam memandang suatu isu itu, kita tidak langsung melihatnya itu hitam, itu putih, itu salah, itu benar. Tapi kita bakal lihat dari berbagai sudut pandang, berbagai teori. Jadi pemikiran kita itu lebih terbuka, tidak langsung judgmental terhadap suatu isu. Dan karena itu pula kemampuan berpikir kita itu bisa lebih kritis dan lebih analytical. Dan yang ketiga yaitu always up to date with local and global issues. Ya, karena HI itu banyak berbicara tentang apa sih yang terjadi di negara A sekarang, apa sih yang terjadi di sistem internasional, di lingkungan global sekarang, yang mana ya hubungan antar negara itu kan berkembang dinamis, selalu terjadi. Misalnya nih kayak sekarang terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina. Nah, pembahasan-pembahasan yang terjadi sekarang di dunia itu bakal banyak juga selalu dibahas di kelas gitu. Jadi secara tidak langsung kita anak HI itu bakal selalu up to date dengan berita-berita yang ada, baik itu berita nasional ataupun berita-berita global. Yang terakhirnya yang keempat, research paper. Nah, kan di HI pembahasan kita itu bidangnya cukup luas. Di kelas kita bakal banyak analisis, kita bakal banyak diskusi nih. Pasti kita butuh riset nih. Nah, makanya kenapa anak HI itu riset itu kayak udah makanan sehari-harinya gitu. Karena sebelum kelas kita pasti kayak ngeriset kira-kira isu apa yang bisa dibahas di kelas nanti. Oh, nanti lagi perang nih antara Rusia dan Ukraina sekarang. Sempat nanti dibahas di kelas, pasti kita bakal ngeriset. Terus kemudian tugas di HI itu kebanyakan tugas-tugas dalam bentuk paper, yaitu menulis esai, menulis artikel ilmiah, makalah, literatur review, pokoknya berbagai jenis tulisan ilmiah lah. Jadi siklusnya anak HI itu belajar di kelas, kita diskusi, ngeriset, terus sudah itu selesai kelas, kita bakal kerjain tugas, nge-paper, ngeriset. Jadi siklusnya itu selalu gitu, research paper, kayak gitu. Mungkin bisa dilanjut, Kak, slide-nya. Nah, setelah tadi bahas terkait bagaimana kondisi belajar di kelas. Nah, kira-kira apa aja sih kegiatan yang bisa kita lakukan nih sebagai mahasiswa HI atau mahasiswa pada umumnya di luar pembelajaran di kelas. Nah, untuk kegiatan akademik nih, pertama teman-teman itu bisa berpartisipasi dalam berbagai macam penelitian. Penelitian biasa diikuti mahasiswa itu salah satu event yang beken atau bergengsi itu PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Jadi kita mengajukan proposal penelitian, terus kalau disetujui, diterima, kita dapat pendanaan, kita lakukan penelitian, ada hasil penelitiannya kita presentasikan gitu. Dimana penelitiannya nih cakupan bidangnya cukup luas. Intinya tentang sosial dan nanti sisa kita kaitkan apa kaitannya dengan HI gitu. Nah, kemudian selain PKM, kita juga itu bisa berpartisipasi dalam penelitian dosen. Nah, gini teman-teman, jadi dosen-dosen itu di kampus, mereka itu selalu suka gencar melakukan penelitian. Dan seringkali mereka dalam penelitiannya itu mengajak beberapa mahasiswa untuk terlibat aktif. Jadi ya pada saat kuliah, saran saya nih, kita harus aktif-aktif di kelas biar dinatis sama dosennya. Jadi kita bisa diajak kolaborasi ikut penelitiannya kayak gitu. Jadi menambah ruang
belajar kita untuk bagaimana sih melakukan penelitian langsung di lapangan kayak gitu. Kemudian kedua, ada namanya model United Nations, MUN atau simulasi sidang PBB. Ini salah satu event atau kegiatan yang cukup sangat diidentikan dengan anak-anak HI. Nah, dan ini tidak hanya dilakukan di dalam kampus, banyak juga event-event MUN serupa dilakukan di luar kampus. Apa sih MUN itu? MUN itu semacam ya simulasi sidang PBB, di mana kita itu sebagai mahasiswa atau peserta itu akan mewakili berbagai negara. Misalnya nih, saya mewakili negara Indonesia, terus Kak Keke mewakili negara Australia, Kak Krisma mewakili negara misalnya negara Kanada. Terus kan banyak tuh nanti kita banyak mahasiswa mewakili berbagai negara. Nah, kita akan membahas terkait satu permasalahan, permasalahan krisis ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Nah, setelah itu kita dari berbagai negara ini bakal diskusi nih masing-masing diskusi terkait apa sih solusi kita terkait masalah global ini sambil membawa kepentingan negara kita kayak gitu. Pokoknya seru banget deh. Di sini tuh betul-betul kita dilatih bagaimana skill diplomasi kita, skill negosiasi kita, kayak gitu. Kemudian dua kegiatan terakhir di akademik itu ada magang sama KKN. Nah, di tiap kampus itu sebenarnya punya kebijakannya masing-masing ya. Ada kampus yang mewajibkan salah satu dari kegiatan ini, misalnya wajib magang tapi tidak wajib KKN, atau wajib KKN tapi nggak wajib magang, atau mewajibkan keduanya. Nah, di HI Unhas itu kami diwajibkan untuk mengikuti keduanya, baik magang ataupun KKN. Apa sih bedanya? Nah, kalau magang itu, atau biasa mungkin kalau di jurusan lain itu biasa dikenal kerja praktik kerja lapangan gitu, di mana kita akan terjun langsung ke lapangan kerja, baik itu di instansi ataupun perusahaan, yang mana job desk-nya itu berkaitan dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari di perkuliahan. Misalnya kalau di HI itu paling sering di perusahaan internasional atau organisasi internasional, atau misalnya di Kemenlu atau di Kedubes kayak gitu magang-magangnya. Jadi kita betul-betul terjun mempelajari bagaimana sih mengimplementasikan ilmu yang kita pelajari itu di lapangan kerja. Kemudian sedangkan KKN itu salah satu bentuk pengabdian masyarakat bagi kita mahasiswa untuk bagaimana bisa berkontribusi terhadap masyarakat, ikut membantu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Di mana di sini tuh teman-teman akan dikelompokkan, akan satu kelompok dengan banyak mahasiswa lainnya yang berasal dari jurusan lain, dan membuat banyak program yang sasarannya tuh ke masyarakat. Contohnya kemarin saya tuh buat program pada saat KKN melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang SDGs desa, tentang poin-poin pembangunan global yang sudah diturunkan ternyata di level desa, yang mana menurut saya itu masyarakat belum banyak tahu gitu, kayak gitu. Nah, kemudian apa sih kegiatan non-akademik yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa? Nah, itu sih pilihannya banyak banget. Jadi ketika teman-teman merasa kayak di waktu SMA itu teman-teman kayak sedikit banget nih yang bisa saya lakukan, saya bisa berpartisipasi aktif, jangan khawatir, karena di dunia perkuliahan, ruang teman-teman untuk mengeksplor diri itu sangat terbuka luas. Karena teman-teman bisa banyak ikut kegiatan volunteering, ikut misalnya kegiatan-kegiatan seminar, webinar. Nah, salah satu yang menarik itu di jurusan HI Unhas itu kan ada namanya organisasi kayak volunteer ya, namanya Student Volunteer HI Unhas yang langsung di bawah naungan Departemen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Jadi kita ini bakal selalu berkolaborasi, bekerja sama dengan jurusan mengadakan berbagai webinar, di mana karena ini adalah jurusan HI, webinarnya itu biasanya banyak mendatangkan seperti kayak diplomat-diplomat, para ahli-ahli kawasan, ahli-ahli ilmu-ilmu internasional, misalnya kita bahas tentang kerjasama ekonomi Australia, didatangkanlah narasumber dari ahli ekonomi Australia, kayak semacam gitu. Pokoknya seru banget. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa terlibat aktif dalam berbagai organisasi, mulai dari organisasi dalam kampus. Itu ada himpunan, ya himpunan yang mana kayak OSIS tingkat jurusan lah bahasanya. Terus ada BEM, itu ibarat kayak OSIS tingkat fakultas, dan juga berbagai UKM. Nah, mungkin bagi teman-teman yang merasa ingin mengembangkan skill-nya di luar HI gitu, misalnya saya punya minat di bulu tangkis, Kak, saya punya minat teater, Kak, itu kira-kira ada tempat nggak saya buat menyalurkan minat saya? Itu ada, namanya UKM, ini kayak ekskul atau klub lah kayak bahasa gitu, pilihannya banyak banget.
Selain organisasi dalam kampus, teman-teman juga bisa terlibat aktif dalam organisasi dan komunitas di luar kampus, di mana cakupannya ini bisa lebih luas karena organisasinya bisa tingkat regional atau bahkan tingkat daerah maksudnya, atau tingkat skala nasional gitu. Kenapa penting menurut saya teman-teman untuk mempertimbangkan aktif juga di organisasi luar kampus? Karena melalui organisasi luar kampus ini teman-teman bisa lebih mengembangkan relasi atau networking teman-teman dengan teman-teman yang agar bisa punya relasi gitu, teman yang berasal dari berbagai daerah atau berbagai jurusan atau berbagai kampus lainnya. Mungkin bisa di next, Kak. Nah, ini yang selalu menjadi masalah atau tantangan bagi mahasiswa nih. Saya ingin aktif di kelas, punya performa yang bagus, punya nilai bagus, tapi saya juga ingin aktif di organisasi. Tapi terkadang itu kegiatannya cukup tabrakan gitu, hektik gitu, sampai harus begadang dan segala macamnya. Nah, bagi saya, mungkin tips dari saya, kuncinya tuh adalah di bagaimana kita memanajemen waktu. Dan cara saya itu memanajemen waktu itu, it's all about priorities, yaitu bagaimana kita memprioritaskan agenda kita. Bagaimana sih langkahnya itu? Jadi kalau saya pribadi itu, saya suka membuat planning nih. Planning terkait apa saja agenda-agenda list yang harus saya lakukan, mulai dari list tugas organisasi, list tugas kuliah, atau list tugas lainnya. Nah, setelah itu, dari semua list tugas tadi, saya akan tentukan nih mana yang memiliki skala prioritas lebih besar. Bagaimana caranya? Berdasarkan deadline dan tingkat kesulitan tugasnya. Lalu kita mulai pilah-pilah lah, the urgent one first. Untuk tugas yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi atau deadline-nya mepet, itu perlu kita kerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, jangan menunda. Ini salah satu penyakit mahasiswa banget nih, selalu nunda-nunda. Mager, masih ada besok, besok aja. Saran saya jangan membiasakan itu, teman-teman. Karena percayalah, ketika misalnya kita punya 5 tugas nih yang perlu dilakukan hari ini, tapi karena hujan nih enaknya mager sambil Netflix atau nonton gitu ya kan, ya udahlah antar aja besok. Nah, dari 5 tugas yang sebenarnya bisa kita lakukan hari ini, mungkin kita cuma bisa melakukan 2 gitu, selesai 2. Dan percayalah, mungkin kita tadi nyantai-nyantai, Netflixan, scrolling medsos, tapi percayalah beban teman-teman esok hari itu bakal bertambah karena beban 3 tugas yang sudah bisa diselesaikan hari ini tuh harus teman-teman selesaikan besok, dan pokoknya bakal menambah beban teman-teman ke depannya gitu. Dan ini yang biasa membuat banyak mahasiswa keteteran, hektik, banyak kegiatannya yang tabrakan kayak gitu. Sama yang terakhir nih, yang penting, always give self reward to yourself. Kita itu perlu ketika misalnya kita sudah berjuang nih melakukan suatu tugas, 1 bulan kita bergelut sama paper buat tugas, perlu kita untuk memberi self reward kepada diri kita sendiri. Mengapa? Karena itu salah satu bentuk kita mengapresiasi, menghargai hasil perjuangan diri kita sendiri gitu. Yang kita tunggu diapresiasi sama orang usaha kita, tapi kita perlu mengapresiasi diri kita tersendiri lebih dulu gitu. Dan simple sih, maksudnya nggak harus self reward yang harus healing pergi liburan ke Bali atau kemana gitu. Pokoknya giving self reward yang mana bisa buat diri kamu happy. Contohnya nih, saya tuh orangnya suka minum boba, suka makan martabak, atau suka GoFood lah pokoknya. Saya tuh suka kasih self reward ke diriku kalau misalnya sudah selesai nih tugas. Saya lagi pengen banget boba, ya udah saya pesan boba. Karena dengan hal itu kayak buat happy, menaikkan mood saya, menaikkan semangat, dan ketika mau melakukan tugas selanjutnya itu kita bisa lebih semangat kalau ada self reward-nya kayak itu. Mungkin bisa next, Kak. Oke, masuk ke pembahasan yang terakhir nih. Apa sih suka duka berkuliah di HI? Struggling dan happiness-nya. Mungkin kita mulai dari yang senang-senang dulu ya, happiness-nya. Nah, di HI itu kita kan tadi bakal belajar banyak bidang nih, tidak hanya politik, tapi ekonomi, sosial, pokoknya banyak banget lah. Nah, hal itu membuat kita sebagai anak HI itu bakal memiliki wawasan yang sangat luas. Kita bakal banyak tahu banyak negara, kita bakal tahu negara-negara yang ada di Amerika Latin itu karakteristiknya bagaimana, di Eropa itu lagi ada isu apa, tanpa kita harus pergi langsung ke negara itu gitu. Jadi itu menarik, kayak seolah-olah kita travel ke berbagai negara dengan cara mempelajari negara tersebut kayak gitu. Dan terkadang hal menariknya itu bahwa terkadang saking banyaknya isu-isu yang kita pelajari, kita akan banyak menemukan isu-isu menarik gitu, yang mungkin tidak kita dapatkan apabila kita tidak belajari di HI. Nah, salah satu contoh unik nih, pernah di salah satu mata kuliah ekonomi internasional, saya itu sedang dikasih tugas buat paper terkait isu ambil angkat konflik
sengketa ekspor impor negara. Dan percayalah bahwa ada satu konflik namanya banana war atau perang pisang gitu. Kan pasti lucu nih kalau kita dengar kok namanya perang pisang, kok bisa ya pisang itu menyebabkan perang? Tapi iya, gara-gara kayak sengketa ekspor impor pisang itu membuat negara-negara di Afrika dengan negara Amerika itu berkonflik secara ekonomi. Jadi hal-hal menarik begini yang bakal banyak teman-teman temukan gitu di jurusan HI setelah banyak mengulik berbagai kasus di berbagai negara. Kemudian yang kedua, kita bakal bisa mempunyai communication skill yang bagus, terutama negosiasi. Karena itulah tadi di kelas kita selalu dilatih berdiskusi, berdebat gitu. Terus ada banyak ujian-ujian praktek seperti tadi itu simulasi sidang PBB yang melatih bagaimana kita ngomong itu atau menyampaikan pendapat di depan umum, melatih bagaimana kita melakukan negosiasi kayak gitu. Jadi sangat-sangat banyak mengembangkan kualitas diri kita lah. Oke, bisa slide selanjutnya, Kak. Nah, terus dukanya itu apa? Susah-susahnya itu di HI apa nih? Ya, tentulah semua jurusan pasti punya suka dukanya masing-masing. Nah, kalau suka duka atau duka-duka yang di HI itu ini, pertama, kita akan banyak bergelut dengan bahan bacaan. Mulai dari itu buku yang tebalnya mulai dari 100 halaman sampai 800 halaman juga itu ada. Terus artikel, jurnal, artikel internet, pokoknya berbagai macam literatur lah. Dan mostly 80-90% referensinya tuh dalam bahasa Inggris. Ya ini memang awalnya tuh kayak bikin shock yang kayak ya Allah ini kok bahan-bahan kuliahnya bahasa Inggris semua gitu. Tapi percayalah itu tidak kuliah di HI tidak mewajibkan kita harus jago bahasa Inggris. Yang penting kita mau aja belajar gitu. Kan sekarang kan ada namanya Google Translate ya. Saya saja yang sudah 8 semester kuliah sampai sekarang itu masih sering kok bahkan kerjaan skripsi itu juga masih nge-translate gitu. Mungkin awal-awal itu kayak kita merasa kayak ini bahasa Inggris semua bla 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 bla. Tapi lama-lama itu kita akan terbiasa gitu, terbiasa dengan bahasa Inggris ini, dan itulah mengapa mungkin biasa banyak orang yang memandang anak HI itu pasti jago bahasa Inggris lah. Ya nggak jauh-jauh dari karena kita terbiasa dengan referensi bahasa Inggris, membaca bahasa Inggris, jadi kita bisa nih, ya, maksudnya kayak anak HI itu mah kalau bahasa Inggris standar pasti bisa lah kayak gitu. Sama yang kedua, bunch of paper assignments. Bakal banyak tugas paper yang diberikan gitu. Karena 80-90% tugas anak HI itu ya membuat paper gitu. Bikin hektiknya itu ketika misalnya dalam 1 minggu 5 mata kuliah itu bisa saja sama-sama memberikan tugas paper kayak gitu. Kayak kita tuh biasa terkadang kayak ya Allah harus ngerjain paper yang mana dulu nih gini. Itu ada sih pasti masa-masa hektiknya. Tapi jangan khawatir teman-teman karena dosennya tuh nggak jahat kok, nggak bilang kalian harus ngerjain paper terus dikumpul besok, enggak. Deadline-nya tuh cukup lama kok, biasa ada 2 minggu bahkan sebulan. Jadi sisa dari teman-teman manage waktunya tuh gimana. Dan percayalah dengan tugas-tugas paper itu sangat melatih skill writing atau menulis anak-anak HI. Jadi anak-anak HI itu pasti bisa memiliki creative writing itu yang cukup bagus gitu. Sama ini salah satu jokes nih, ketika anak HI sudah mulai hektik dan capek dengan segala tugas papernya. Mikirin hubungan sendiri aja pusing. Hubungan aku sama doi ayang aja kandas. Nah ini harus mikirin hubungan negara orang. Kayak Amerika Cina perang kok gue yang pusing kayak gitu. Tapi itu lucu aja sih, tapi menarik lah pokoknya. Oke, mungkin selanjutnya Kak. Nah, last but not least dari saya ini, apa sih yang teman-teman perlu persiapkan, terutama ketika ingin masuk di jurusan HI? Pertama, working hard on your study. Ya, ini mungkin kayak mutlak ya, teman-teman itu harus mulai membiasakan belajar giat dan tekun sejak sekolah gitu. Karena itulah tadi ketika teman-teman masuk kuliah itu teman-teman bakal banyak tugas papernya, bakal banyak menganalisis segala macam. Ketika teman-teman sudah terbiasa giat, ya bisalah untuk beradaptasi kayak gitu. Kemudian yang kedua, be active in academic dan non-academic activities. Jadi ketika teman-teman sudah mulai mengaktifkan dirinya sejak awal di SMA itu, teman-teman punya bekal lebih, skill-skill lebih yang bisa memperluas peluang teman-teman ketika ingin terjun dalam berbagai kegiatan atau organisasi di dunia perkuliahan nantinya. Kemudian yang ketiga, be curious with everything, be critical. Teman-teman perlu, ya terutama yang mau masuk HI ini, perlu menanamkan rasa ingin tahu yang besar di dalam diri teman-teman. Mengapa? Karena rasa ingin tahu inilah yang membantu teman-teman
untuk bisa giat dalam misalnya dalam riset, bisa giat dalam up to date berita apa sih yang sedang hot sekarang, lagi viral kayak gitu. Dan be critical. Dalam artian bahwa ketika teman-teman baca berita, jangan teman-teman langsung telan mentah-mentah berita itu, tapi cerna baik-baik, coba cari berita lainnya, bandingkan, pokoknya teman-teman berusaha berpikir kritis melihat suatu masalah kayak gitu. Nah, yang keempat yaitu keep yourself up to date with the news. Ya, mulailah membiasakan baca-baca berita ya. Misalnya yang muncul di media sosial kita, karena percayalah ketika kalian masuk di HI, baca berita itu kayak sudah makanan 24/7. Scroll medsos itu pasti selalu berita-berita karena kita bakal selalu membahas banyak isu, baik itu di kelas ataupun di tugas. Sama yang terakhir nih, start to learn English. Belajarlah bahasa Inggris. Masuk di HI tidak mewajibkan teman-teman harus jago, harus pro banget, atau pokoknya advance bahasa Inggris, enggak. Tapi setidaknya teman-teman itu perlu mempunyai basic bahasa Inggris. Mengapa? Karena dengan punya dasar bahasa Inggris itu, teman-teman bisa lebih mudah survive gitu. Di HI nanti ketika dicok-coki dengan banyak literatur bahasa Inggris, teman-teman kayak tidak mudah capek, dan ya, maksudnya walaupun kita pakai translator juga, tapi kan lebih enak gitu ya, kalau kita baca, oh ya paham-paham dikit, kayak gitu. Oke Kak, nah the last slide Kak. Nah ya itu bisa ikut, salah satunya belajar bahasa Inggris dengan ikut Bingo Bestie tuh. Sudah paket komplit nih webinarnya. Oke, mungkin itulah tadi sharing-sharing dari saya nih. Bagaimana teman-teman? Masih ragu nggak? Pasti nggak yakin lah ya mau masuk HI. Ya, masih HI, dan ayo kita keliling dunia dengan belajar banyak info, banyak kasus, banyak isu tentang berbagai negara. Mungkin itulah tadi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Kak Keke. Makasih, Kak. Wah, luar biasa ya Kak Lutfania. Ini tepuk tangannya dong. Bisa pakai reaction mungkin atau ditaruh di chat ya. Luar biasa sekali. Nah, ya oke, thank you reaction-nya teman-teman. Itu dapat banyak tepuk tangan tuh, luar biasa memang. Oke, kalau saya simpulkan berarti di HI ini wah, menarik banget ya. Saya baru tahu ternyata HI itu belajar seperti itu ya, Kak ya. Jadi selain bisa lebih update tentang berita internasional, soft skill kalian di sini itu bisa diasah loh teman-teman. Bisa belajar caranya berkomunikasi ya secara oral. Jadi bisa debate juga ya, bisa negosiasi dan juga melatih critical thinking yang pastinya bakal dipakai banget kalau misalnya kalian sudah masuk ke dunia kerja. Oke, sebagai penutup untuk sesinya Kak Lutfania ya, saya mau tanya duluan nih ya teman-teman. Pertanyaannya boleh langsung dikirim ke Kak Dio nih ya, dikirim ke Kak Dio. Nanti yang dapat yang pertanyaannya paling menarik nanti bisa dapat door prize. Nah, karena saya MC ya, dapat kesempatan buat bertanya dulu nih sama Kak Lutfania. Oke, Kak, bisa dikasih tahu ya, Kak, kira-kira kenapa sih, Kak, kok harus HI gitu? Kenapa kok nggak yang lain, Kak? Kenapa, Kak? Oke, untuk Kak Lutfania bisa minta jawabannya langsung, Kak. Oke nih Kak, iya. Kenapa HI? Karena menurut saya, ketika teman-teman tuh pengen belajar banyak hal ini, betul-betul ingin memperkaya wawasannya teman-teman dari kuliah tuh, jurusan HI itu yang paling cocok lah. Karena itulah tadi, teman-teman tidak hanya belajar satu bidang, tapi teman-teman bakal belajar berbagai isu. Politiknya dapat, lingkungannya dapat, ekonominya dapat, dan isu-isu lain itu dapat. Dan juga kuliah di HI, kita tidak hanya belajar tentang bagaimana menganalisis suatu isu, teori, tapi kita dapat banyak tambahan soft skill gitu. Dimana kalau dosen saya bilang, mungkin banyak orang bilang lulusan HI itu bakal jadi diplomat, tapi perlu digarisbawahi. Itu benar, tapi perlu digarisbawahi. Diplomat itu tidak sekadar jenis pekerjaan yang ada di Kemenlu, tapi bagi anak HI diplomat itu sebagai suatu karakter. Jadi tuh anak HI bisa menjadi diplomat dimanapun mereka bekerja gitu. Karena karakter diplomat yang bisa bernegosiasi, memiliki problem solving yang bagus, itu bakal sangat banyak digunakan di berbagai lini kerja gitu, lingkup kerja. Dan juga satu hal terakhir nih. Nah, kalau di HI, kan kalau mungkin jurusan-jurusan lain itu, kita prospek kerjanya itu kebanyakan kita agak sulit gitu ketika mau ke ranah internasional. Nah, kalau anak HI, nama jurusannya saja hubungan internasional, pembahasannya isu-isu internasional, bisnis internasional dan segala macamnya. Jadi prospek kerjanya itu tidak lagi hanya di lingkup nasional, tapi juga di lingkup internasional. Jadi memperluas peluang karir teman-teman. Mungkin itu sih dari saya, Kak. Jadi jangan ragu lagi ya teman-teman masuk HI. Ayo. Oke, thank you untuk Kak Lutfania. Terima kasih sekali lagi ya. Teman-teman yang punya pertanyaan langsung aja taruh di kolom chat ya, atau bisa private chat ke Kak Dion juga bisa ya.
Oke, selanjutnya nih ya, belum selesai teman-teman ya, belum selesai keajaiban hari ini. Kita masih punya satu pembicara yang luar biasa lagi ya. Kita akan melihat nih ya, sharing dari Kak Krisma. Kak Krisma ini jurusan hukum ya di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kita lihat juga ini ada achievements-nya yang luar biasa, yang dia presenter pada Call for Paper di Second NCALS 2020 ya, dan juga juara 2 pada Internal Moot Court Competition Piala MR Supomo 5. Wah, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Kak Krisma. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilahkan Kak Krisma. Halo, suaraku kedengaran kan? Jelas. Oke. So, perkenalkan semuanya. Thank you sebelumnya untuk kampusku dan juga Kak Keke sebagai moderator. Gila, keren banget. Thank you banget untuk kampusku dan kakak juga udah ngasih kesempatan pada hari ini aku boleh menyampaikan secercah atau sedikit dari hukum itu sendiri karena hukum itu banyak banget coy gitu. Dan aku langsung mulai ya. Di sini kalian bisa lihat di wallpaper kalian tadi di layar kalian sebelumnya tadi itu ada gambar uh, timbangan yang mana lagi jurusan yang punya lambang timbangan kalau bukan hukum. Jadi kalau udah ditimbangan udah fix hukum, oke? Silakan kakak lanjut. Ini fotoku ya, agak berbeda kalau misalnya sama foto yang kampusku tampilkan, tapi orangnya sama ya tentu. Aku dari Sarjana Hukum UPN Veteran Jakarta. Jadi aku masuk 2017 dan lulusnya tahun 2021. Dan sebelum aku jadi sarjana, tentu aku jadi mahasiswa. Sebelum aku jadi mahasiswa, tentu aku ikut dulu cara masuk perguruan tinggi. Sebelumnya aku pernah masuk di SNMPTN undangan. Karena puji Tuhan saat itu di SMA aku dapat ranking paralel. Taunya memang tidak jodoh ya. Untuk SNM jadinya maaf, mohon maaf, tulisannya merah dulu tuh, baru silakan mengikuti SBMPTN 2017. Dengan rasa yang deg-degan dan takut, akhirnya ikutin SBMPTN. Puji Tuhan, diterima juga masuk universitas di Jakarta di negeri. Nah, selama aku dihukum itu, aku tuh kuliah atau kuliah. Nah, ini nih, kita tuh dihukum tuh ada pasti kayak gitu momen-momennya. Kadang kita kuliah, kadang kita kuliah gitu. Kalau ketawa ya, semua teman-teman yang lain juga ketawa ya sama jokes aku. Nah, tapi intinya kuliah atau kuliah itu intinya hukum itu sama dengan deg-degan plus menyenangkan. Kenapa aku bilang kuliah atau kuliah? Kenapa aku bilang deg-degan dan menyenangkan? Kita cek di slide selanjutnya. Silakan kakak. Oke. Nah, sebelum itu kita nentuin dulu ya. Untuk teman-teman yang SMA, yang atau gap year dan mau nentuin gue mau kuliah apa ya gitu. Ini sebenarnya tips dan trik ini kalian pasti banyak banget nemuin di orang-orang manapun, di website-website manapun. Lu tuh kalau jurusan tuh kayak gini ya, kayak gini, kayak gini ya. Tapi ini sedikit penjelasan dari aku. Yang pertama, pahami apa yang kamu suka. Kalau kamu gak suka matematika, jangan ngambil jurusan yang ada matematikanya. Kamu namanya kasarnya bunuh diri gitu. Kamu udah gak suka matematika, terus masuk matematika lu. Heo gitu loh. Kan, dan kebetulan untuk aku memang aku nggak suka matematika. Suka sih kalau matematikanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau 1 akar 1 tambah sekian, aku bye-bye, thank you. Trigonometri aljabar bye-bye. Jadi aku memilih untuk jurusan yang nggak ada matematikanya. Dan kebetulan, hukum tidak ada matematikanya. Jadi untuk kalian yang masuk hukum, santai sayang. Tidak ada matematika di hukum. Tapi nggak juga sih. Hukum waris tetap ada. Pembagian, misalnya kakek kita punya uang 100 juta harta warisan, terus bapak kita dapat berapa persen, itu ada sih perhitungannya, tapi cuman tidak seribet matematika, misalnya anak ekonomi gitu kan, yang ada laba, saldo, hutang piutang, liability segala macam gitu. Tetap ada, nggak bisa dipungkiri, kita nggak bisa hidup tanpa matematika, tapi dihukum sedikit banget matematikanya. Jadi kalau misalnya mau masuk hukum, tenang aja, nggak ada matematika. Terus juga, selain pahami apa yang kamu suka, misalnya kamu mata pelajaran kamu menonjol di mana, di sosum atau di saintek, atau minat kamu sendiri, kamu mau jadi apa ke depannya, kamu juga bisa ikut tes minat bakat. Kebetulan aku pernah ikut tes minat bakat, dan dari banyak banget jurusan, itu, tim matematika. Wah, siapa yang tim anti matematika? Join sama anak-anak sosum tuh. HI juga kagak ada matematika, say, tenang aja. Hukum juga nggak ada. Oke, lanjut ke tes minat bakat.
di tes minat bakat itu aku pernah ikut dan memang mendukung banget ya untuk aku yang awalnya kayaknya gue hukum aja deh gitu. Kayaknya gue bakal keren banget deh gue kalau dihukum gitu kan. Di spasi hukum ya, bukan dihukum maksudnya disetrap gitu enggak ya. Nah, aku pas tes minat bakat tuh emang hukum tuh emang pertama gitu. Jadi fix top markotop nih gue hukum aja gitu. Yang kedua, akhirnya setelah aku menentukan kayaknya gue hukum deh gitu. Risetlah jurusan pilihan. Riset ini dalam artian kita tuh kayaknya secara garis besar tuh bakal belajar apa sih di hukum gitu loh. Entah pidana kan, entah perdata, entah gue ngapain ya gitu. Setidaknya kalian bisa searching-searching, nonton-nonton YouTube gitu. Hukum itu seperti apa gitu. Yang ketiga, prospek kerja. Mau nggak mau kita tuh pasti mostly ya, banyakkan orang tuh dari S1 kuliah gitu, maunya langsung kerja. Ada sih yang mau S2, S3, tapi tetap ujung-ujungnya kan berkarir juga, bekerja juga. Nah, kalau di hukum itu prospek kerjanya pasti jaksa, kejaksaan. Kedua, kehakiman. Yang ketiga, pengacara, lawyer. Yang keempat, yang emang sekarang lagi ngetren abis, itu kalian bisa nyampur ke perusahaan sebagai legal staff atau legal officer. Jadi nggak cuma monoton di pengacara, jaksa, hakim, tapi kalian juga bisa kerja di corporate, bisa kerja di swasta sebagai bagian legal. Di bank juga ada legalnya, di perusahaan juga ada legalnya, di PT-PT juga banyak legalnya. Jadi prospek hukum sangat amat banyak. Yang keempat, minta pendapat dari orang terdekat atau yang berpengalaman. Orang terdekat ini maksudnya keluarga. Keluarga oke nggak kalau kita hukum? Maksudnya ya kita perlulah sharing gitu. Kita ke depannya bakal jadi apa sih gitu. Maunya jadi apa sih? Dan orang yang berpengalaman maksudnya itu orang-orang yang pernah ada di titik di mana kalian mau. Contoh, kalau misalnya kalian mau jadi mahasiswa hukum, kalian tanyalah ke orang-orang yang memang lagi jadi mahasiswa hukum atau sudah jadi sarjana hukum atau yang sudah atau sedang bekerja di ranah hukum. Jadi kalian punya gambaran lebih jelas dan lebih luas tentang hukum itu sendiri. Oke, lanjut kakak. Nah, setelah kalian nentuin jurusan, kalian nentuin gue mau masuk kampus yang mana ya? Yang pasti dan yang pertama adalah kalian cari universitas yang ada hukumnya. Karena kayak ITB tentu tidak ada hukum. Oke, setelah kalian itu tentukan perguruan tinggi negeri yang mana, kan kalau kalian anak SMA nih, bisa ikutin SNMPTN atau undangan, pakai nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Jadi untuk kalian anak kelas 10, kelas 11, please genjot nilai kalian habis-habisan coy. Karena itu lumayan banget lu masuk tanpa tes. Karena saingan lu kalau misalnya di SBMPTN jujur banyak banget. Karena bukan cuman sangkatan kita doang, tapi kakak-kakak kelas yang gap year. Dan itu tuh potensinya ya akan lebih banyak lagi. Kalian ngerebutin satu bangku tuh bisa 1 banding sekian ribu orang. Tuh ya. Sedangkan kuota tiap-tiap univ tuh nggak banyak-banyak banget gitu loh. Nggak sebanyak peserta yang mau gitu. Nggak sebanyak peminat gitu. Nah, di SBMPTN kita tuh tahunku dan mungkin juga tahunnya kalau Lutfiania ya, kayaknya masih 2 sesi TKPA sama TKD, ada yang saintek, ada yang soshum. Tapi kalau yang ku dengar sekarang nambah coy jadi bahasa Inggris. Jadi kalian mau nggak mau please belajar bahasa Inggris. Kita udah internasional shy, jangan sampai nggak bisa belajar bahasa Inggris, oke? Okay? Setidaknya Hi, how are you? I'm fine, thank you. Itu udah basic menurut aku. Jadi kalian harus lebih meningkatkan lagi karena by the way, ini sedikit cerca ya. Kita kalau lulus sarjana harus bisa TOEFL, harus ada tes TOEFL. Betul Kak Lutfian ya? Betul Kak Yonike? Betul Kak Dion? Betul. Ya kan, didukungkan pendapat saya. Jadi kalian harus TOEFL. Maka dari itu kalian harus bisa bahasa Inggris. Nah, yang ketiga, ujian mandiri itu tuh nanti terserah kalian kalau misalnya kalian mau ke universitas mana. Kalau misalnya kalian mau di UI, ya silakan ke SIMAK UI. Kalau ke UGM, ya ke UTUL UGM. Begitu seterusnya. Itu tergantung riset dan kemana kalian univnya mau kalian tuju. Oke, Kakak boleh lanjut? Oke, sekarang kita lanjut apa itu hukum. Sebenarnya banyak banget definisi hukum. Dan aku yakin sebenarnya kayak Kak Lutfiania itu juga banyak. Kayak misalnya tokoh-tokoh internasional yang mendefinisikan international relation is bla 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 pasti banyak. Tentu juga hukum. Hukum itu ada Immanuel Kant, ada Utrecht, ada lain sebagainya dan yang bahasa-bahasanya itu sebenarnya awalnya itu dari Belanda. Oh ya, for your information, kita itu adalah hukumnya itu berkiblat sama Belanda, saya. Karena ya seperti yang kita tahu sejarah kita 350 tahun atau 3,5 abad kita dijajah oleh bangsa Belanda. Jadi mau nggak mau hukum Belanda sudah diterapkan di Indonesia dan kita berkiblat kepada bangsa Belanda tentu. Jadi kalau misalnya kalian ada belajar hukum kok banyak rah reh gitu lex karena memang Belanda gitu. Nah, apa itu hukum? Kalau secara singkat dan gampangnya ingat ya, hukum itu adalah aturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi. That's it.
Aturan doang itu bukan hukum. Sanksi doang itu bukan hukum. Tapi kalau aturan sama dengan bla 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 terus hasilnya sanksi itu barulah hukum. Kalau pengertian lebih lengkapnya, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan. Jadi di hukum itu tiga tujuan pastinya, kepastian, keadilan dan kemanfaatan untuk seluruh masyarakat di mana tempat kalian berada. Oke? Paham sampai sini? Lanjut, Kakak. Kok aku kayak dosen dia, mohon maaf loh. Oke, lanjut. Selama di kampus hukum, kita tuh belajar apa? Tentu teori ya. Tapi teori itu di semester-semester awal sih, 1 sampai 3, 4 tuh masih teori lah gitu. Jadi kalian pegangan buku tuh harus banyak banget lah gitu. Baca-baca ya lumayan pusing. Tapi nanti udah semester 5 ke atas, kalian skripsi tuh banyak banget praktik. Di semua jurusan pasti ada praktik, kayak Kak Lutfiania tuh kan ada kan model United Nations Conference PBB. Sama sayang, kita juga di peradilan semu ini ada nih hukum nih, peradilan semu praktiknya. Jadi di universitas yang ada fakultas hukum pasti nyediain ruangan peradilan semu. Ini kebetulan aku tuh bukan lagi di ruang peradilan semunya, tapi memang lagi di ruang pengadilan negeri Jakarta Selatan, karena kebetulan ini lagi lomba dan fotonya cukup bagus, cukup proper, cukup ciamik. Jadi aku taruhlah di sini untuk dapat sedap dipandang mata, ya kan? Kalian bisa lihat itu di situ ada yang pakai baju hakim, 3 orang hakimnya di Indonesia ya, untuk penuntut umum atau jaksa, untuk penasihat hukum atau pengacara itu bisa 2, bisa 3, tapi itu tergantung ya. Lalu ada panitera, saksi, terdakwa tuh yang pakai baju putih di bawah itu adalah terdakwanya. Merah-merah karena habis bonyok itu BTW ceritanya gitu. Terus ada saksi ahli, ada juru sumpah dan lain sebagainya. Kita di peradilan semu punya perannya masing-masing dan intinya apa? Suka banget. Yalah seru say, pakai baju hakim, pakai baju-baju pengacara gitu kayak oh my god gue hakim gitu. Gitu kan. Tok-tok-tokin palu gitu kan kayak feel-nya dapat banget say gitu kan. Suka banget. Walaupun deg-degan tapi tetap cherry wish ya, bisa dilihat ya, memaksa untuk cherry wish padahal hati deg-degan gitu. Karena malu ya ditonton dosen yang sudah lebih tinggi tingkatannya pendidikannya daripada kita. Lanjut, Kak. Nah, yang tadi itu kan salah satu sukanya kita jadi anak hukum karena berpraktik, nyoba baju hakim, nyoba baju pengacara. Inilah dukanya. Ya, kurang lebih 3,5 tahun, 4 tahun kayak gini makanan kita, mau nggak mau. Inilah dukanya. Yang nggak duka-duka banget sih, cuman ada gitu. Karena memang ini lomba. Ya, mungkin kalian ini kan karena kakak bilang kakak ikut lomba gitu, makanya kakak ngerjain yang kayak gini. Enggak sayang, lomba nggak lomba, kita tetap ngerjain kayak gini. Kita tuh pasti ngerjain ya surat kuasa, laporan, gugatan, dakwaan, tuntutan. Mau kalian anak pidana konsentrasinya, mau kalian anak perdata, di semester-semester awal kalian pasti ngerjain semua-semuanya ini. Which is, itulah yang kenapa aku bilang kuliah atau kuliah. Karena ini ngerjainnya banyak banget ya. Dari laporan polisi sampai putusan hakim tok-tok-tok itu kita ngerjain sendiri. Kadang begadang, kadang tektok-tektokan sama orang susah banget. Lu tadi jawab kayak gini deh di tuntutan lo. Kagak ah, gue orang mau ngenain pasal yang ini kayak gitu. Capek. Jadi nguli juga. Ngetik ginian tuh nggak gampang. Karena bukan sembarang ngetik. Karena di sini juga dilatih untuk detail dan juga harus bisa mempertanggungjawabkan analisis dan argumen yang kita tuangkan dalam dokumen-dokumen tersebut. Jadi kalau dibilang duka, ya duka gitu, karena capek. Tapi ya ini yang harus kita makan gitu loh, karena memang inilah kehidupannya. So, oke, kakak boleh lanjut. Tuh ya kan, tuh videonya tadi kelihatan. Tuh, kalau misalnya kakaknya bisa ngeplay. Itu tuh 1 kitab doang, say. Kita ada 2. Oke, lanjut kakak. Oke. Kita itu kan banyak teori, banyak praktik. Dan kita nggak bakal bisa ngerjain teori dan praktik itu kalau nggak ada yang ngajar. Jadi dosen-dosen di Fakultas Hukum, di jurusan hukum itu tentulah dosen-dosen yang udah lebih tinggi tingkatannya dari kita. Kalau misalnya kita S1 ngambilnya, pasti dosen-dosen kita tuh dosen-dosen minimal S2, S3. Dan ini kebetulan di fakultas aku, di kampusku, ada yang namanya Bapak Prof. Dr. Bambang Waluyo SMH. Beliau juga guru besarnya di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta di kampusku, dan beliau ini karirnya udah banyak banget malang buana di kejaksaan, tapi udah pensiun gitu. Tapi terakhir beliau sempat menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pembinaan selama 5 tahun di tahun 2013 sampai 2018, ya kan?
ya 5 tahun, dan juga terakhir itu sempat di 2016-2017 beliau jadi PLT Wakil Jaksa Agung, jadi kayak pengganti sementara untuk Wakil Jaksa Agung di Kejaksaan Republik Indonesia. Kebetulan beliau juga dosen skripsiku, dosen pembimbing skripsiku, jadi keren banget gue dituntun sama orang yang pinter banget gitu. Dan kalian tuh tenang aja, dosen-dosen di fakultas-fakultas kalian pasti yang keren-keren, oke? Pasti di HI itu ada yang diplomat, pasti di hukum juga ada yang pengacara, jaksa. Jadi emang perlu banget praktisi-praktisi yang udah tahu dan berpengalaman yang ngajar gitu. Jadi begitu deh. Terus yang kedua, yang cukup tenar ini dosen Bu Diani Sadiawati SA LLM. LLM ini gelar kalau kita ngambil magister di luar negeri. Jadi kalau kayak Pak Bambang ini, Prof. Bambang, dia MH magisternya karena di Indonesia. Kalau LLM, Master of Law itu di Leiden kebetulan, Ibu Diani ngambilnya di Leiden University di Belanda. Beliau untuk sekarang masih sebagai staf ahli bidang hubungan kelembagaan Kementerian PPN atau Bappenas. Beliau juga pernah jadi serikandi KPK yang kayak kesannya tuh serikandi kayak dayang-dayang ya, yang di dayang-dayang KPK yang cewek-cewek, tapi benar cewek-cewek semua gitu. Yang jadi serikandi KPK. Nanti kalian bisa searching lebih lanjut, dan juga beliau lagi sebagai ketua Pokja untuk ngurus ibu kota baru di Kalimantan gitu. Banyak kok dosen-dosen yang muda, tenang aja, nggak setua ini juga, cuman ya lebih tua ya lebih profesional gitu, maksudnya dalam artian lebih banyak makan asam garam kehidupan gitu. Oke, lanjut boleh kakak. Nah, untuk tiap-tiap jurusan itu tentu banyak ya organisasi masing-masingnya. Kayak HI, adalah jurusan yang tentang HI kan, sama juga di hukum tentang, ada juga organisasinya tentang hukum. Selain BEM ya, selain BEM, BEM fakultas atau BEM jurusan atau HIMA. Nah, di fakultas hukum itu pasti punya dua. Aku udah riset dan mostly dua ini pasti ada wajib kalian temuin di fakultas hukum. Yang pertama riset dan debat, kalau di UPN itu namanya FRDM, Forum Riset dan Debat Mahasiswa. Yang kedua itu peradilan semu, kalau di UPN namanya Unit Peradilan Semu. Itu di setiap kampus itu beda-beda namanya, tapi intinya nih dua ini, riset dan debat sama peradilan semu. Dua-duanya sama, karena di hukum itu kan pasti selalu analisis dan argumen. Jadi sama juga kayak anak HI, kita tuh mirip-mirip sebenarnya, namanya juga sosum gitu kan, apa namanya, gabungan sosum gitu. Pasti ada analisis, ada argumen, ada paper segala macam. Tapi kalau yang riset dan debat itu dituangkannya dalam sebuah pendapat hukum. Jadi kita seolah-olah nanti kan riset dulu nih, gitu kasus posisi kita seperti apa, baru nanti kita mau jadi tim pro atas suatu kasus atau kita kontra sama kasus ini atau pendapat ini gitu. Nah, kalau di peradilan semua, analisis dan argumen juga cuma dituangkan dalam berkas atau dokumen pengadilan. Contohnya seperti foto yang tadi di awal-awal itu, yang kita jadi hakim, pengacara, jaksa, dan lain sebagainya. Oke, lanjut kakak. Nah, yang terakhir, bagaimana untuk kita tetap berdiri tegar di hukum, bukan di hukum di Star ya, maksudnya di spasi hukum. Yang pertama itu tidak perlu hafal, yang penting paham. Seperti anak HI itu katanya. Anak HI pasti pasti bisa bahasa Inggris. Ya, itu salah satu pemikiran orang-orang. Dan tentu juga sama di hukum juga ada. Anak hukum ya, kan pasti hafal deh undang-undang. Coba Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang apa? Tuntutan hukumannya berapa? Hello, gue nggak hafal hukum keles karena buku-buku kita tuh banyak banget. Sama juga kayak anak HI. Masa dia mau ngapalin segitu banyak teori perang banana war gitu segala macamnya. Sama kita juga masa ngapalin semua sih. Kita tuh hukum tuh banyak banget loh. Banyak banget gitu. Ya satu undang-undang aja itu bisa berapa lembar. Sedangkan undang-undang di Indonesia itu deh berapa ribu. Emang kita hafalin? Kagak. Yang penting paham. Maksudnya paham adalah kalian ngerti runtutan peristiwanya bagaimana, kalian ngerti bunyi pasal itu seperti apa, kalian ngerti aplikasikannya kayak gimana. Itu aja. Kalau hafal itu nanti, kalau misalnya kalian memang udah terbiasa sering dalam tanda kutip makan itu kasus, lama-lama kalian ngerti misalnya pasal pembunuhan apa 338 gitu, pasal penganiayaan apa pasal 351, begitu. Itu hafal aja, bukan karena kita itu karena kita terbiasa, bukan karena kita hafal. Yang kedua itu sebagai anak hukum, kita harus punya kitab-kitab sebagai pegangan. Kitab-kitab ini adalah kitab-kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang hukum perdata. Itu dua yang most banget harus wajib. Karena kalau misalnya kalian nggak punya, kalian bakal dipertanyakan lo anak hukum apa bukan. Gitu. Karena kalian ini harus punya dua ini. Karena dari dua ini pun akan mencar semuanya. Hukum waris, hukum perlindungan anak, hukum pembunuhan, perdagangan orang, tindak pidana korupsi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, update berita dan atau isu hukum. Kayak anak HI juga bilang,
update berita dan atau isu hukum sama kita juga karena soshum lagi balik-baliknya itu update berita dan kasus-kasus gitu ya. Jadi jangan tutup mata sama apa yang terjadi di luar sana. Jangan cuman fokus sama buku kalian, tapi setidaknya kalian tahu hari ini lagi apa sih ceritanya. Kayak hari ini sekarang lagi Rusia Ukraina, oke, hubungan internasional. Sekarang hukum apa yang lagi rame? Korupsi apa? Minyak goreng yang ditimbun kan? Contohnya begitu. Kalian harus perlu tetap update. Dan yang keempat, don't hesitate to ask your lectures. Karena apa? Dosen itu kan tentu pendidikannya lebih tinggi daripada kita. Jadi silakan, selama kalian punya kesempatan sebagai mahasiswa hukum, dalam tanda kutip kalian peras sebanyak-banyaknya ilmu yang dosen-dosen kalian punya. Oke? Dan yang terakhir, sentuhan terakhir, silakan kakak. How's loud sound? Wanna join the team? Bersama dengan aku? Oke. Oke, tepuk tangan dong buat Kak Krisma. Mana nih reaction-nya? Ayo kasih tepuk tangan dulu yang meriah dong buat Kak Krisma. Wah, luar biasa. Keren banget Kak Krisma. Wah, aku baru tahu loh setelah dengar sharing dari Kak Krisma, ternyata kalau masuk jurusan hukum itu nggak langsung jadi hakim atau pengacara gitu ya. Ternyata bisa kerja juga di korporat ya. Mungkin kalian mau jadi budak-budak korporat ini bisa masuk hukum ya. Nah, terus hampir mirip juga sama HI ya, jadi bisa lebih melek ya terhadap isu-isu yang terjadi di Indonesia atau di negara lain ya. Dan juga kita bisa mempelajari soft skill seperti analytical thinking dan juga argumentation ya. Oke deh kalau gitu. Kalau gitu ya, sebelum teman-teman tanya nih ya, sama seperti tadi, karena saya MC, boleh tanya duluan dong ya sama Kak Krisma. Oke, jadi Kak Krisma, pertanyaannya sama nih, sama kayak Kak Lutfania. Kenapa harus hukum, Kak? Kenapa kok nggak yang lain? Boleh dijawab dong, Kak Krisma. Kenapa kalau kita harus milih hukum yang pertama? Kalau jawaban konyol ya, biar nggak ada matematika. Itu. Jawaban konyol ya, biar nggak ada matematika. Gue ngindari matematika, ya udah gue hukum aja. Karena banyak teman-teman aku yang aku tanya, lo kenapa mau masuk hukum? Kagak ada matematikanya, coy. Enak. Ya udah, bagus. Yang kedua, kenapa harus hukum? Karena di hukum itu ngasah banget analisis. Jadi kita sama kayak anak HI gitu, analisis aja. Jadi kalau kadang tuh ya capeknya itu adalah otak kita keputer gitu, karena nganalisis terus gitu kayak gue harus ngapain gitu. Tapi itulah enaknya. Dalam artian otak kita tuh dipaksa untuk bekerja, untuk jalan, untuk terus ngerjain. Memang apa namanya, dan ini ya solve the problem juga. Serunya adalah kita bisa nge-solve the problem. Kalau misalnya kayak ada kasus pembunuhan gitu, kalau kalian nonton-nonton kayak drama-drama Korea atau film gitu ya, kalian kan kayak ih kayaknya kesini deh, ini kayaknya kesini deh, ini kayaknya kesini deh, sama kayak hukum kayak gitu. Kalian bakal dapat feel yang kalian tuh kalau nemuin suatu kasus tuh kalian bisa nge-solve tuh kayak feelnya kayaknya gue ternyata gue keren banget coy gitu kan. Terus yang ketiga, kalau kalian punya minat untuk membela kepentingan kaum bawah, dalam artian mereka yang kurang mampu, yang kebetulan dipermainkan oleh aparat penegak hukum, dan kalian punya hati nurani yang paling dalam gitu untuk membela mereka, ikut jadi anak hukum. Karena kalian perlu tahu dulu hukumnya kayak gimana, baru kalian bisa ngebela mereka-mereka yang tertindas dan terintimidasi itu. Dan yang keempat, prospek kerjanya sudah cukup banyak. Ya, jadi sekarang tuh kagak usah tuh patokan ketiga jaksa, hakim, pengacara, kagak usah. Kalau kalian mau seperti budak korporat seperti yang kakak bilang, silakan. Nanti pulang-pulang gitu ya dari SCBD bawa kopi janji jiwa, cucok meong. Kalian bisa juga belajar dan kuliah di hukum. Jadi nggak terbatas cuma 3 gitu doang. Kalian bisa kemana-mana. Jadi prospek hukum tuh luas juga loh. Nggak cuma terbatas legal aja gitu. Gitu deh kak. Oke, thank you Kak Krisma. Gimana nih, teman-teman udah makin paham atau makin bingung? Nah, kalau makin bingung, tanya langsung ya. Tanya di chat bisa. Bisa langsung private juga ke Kak Dion. Mungkin kalau malu ya, dibaca semua orang bisa private juga ke Kak Dion. Oke, sekarang aku mau baca ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Oke, pertanyaan pertama ya dari Kak Dina. Wah, borong ini Kak Dina ya. Pertanyaannya banyak juga ini ya. Jadi ini ada untuk Kak Lutfania sama untuk Kak Krisma. Nah, pertama, untuk kalian berdua ya, Kak mau tanya untuk jurusan HI, apakah juga belajar tentang hukum, Kak? Kira-kira apa punya kaitan sama jurusan hukum, Kak? Nah, oke, untuk Kak Lutfania mungkin bisa jawab duluan ya, baru setelah itu disusul oleh Kak Krisma.
Oke, makasih atas pertanyaannya tadi. Nah, kalau ditanya hukum, ya ada juga bahasan hukum di HI, namanya atau mata kuliah itu hukum internasional. Yang mana juga saya rasa di hukum itu, terutama di HI Unhas itu juga ada spesialisasi hukum internasional. Cuman kalau di HI itu kita kan kalau di hukum itu bakal banyak nanganin isu-isu hukum nasional juga dan segala macamnya. Nah, kalau di HI di hukum ya, kalau di HI itu law-nya itu, hukumnya itu dibahas terkait apa saja nih perjanjian-perjanjian internasional yang ada. Jenis-jenis hukumnya apa? Bagaimana sih proses pembuatan hukum internasional? Bagaimana sih proses pembuatan perjanjian internasional? Kita ada sih bakal bahas sedikit tentang isu hukum nasional, tapi lebih kepada apabila hukum nasionalnya itu punya apa ya? Punya payungnya di hukum internasional gitu. Misalnya ada ternyata perjanjian internasional, misalnya hukum tentang lingkungan gitu. Terus Indonesia juga buat hukum nasionalnya. Nah, kita akan belajar di HI itu kita akan belajar menganalisis terkait apa keterkaitan hukum nasional, hukum lingkungan yang ada di nasional sama di hukum internasionalnya. Intinya juga ada lah pokoknya tentang hukum internasional. Seru-seru itu pembahasannya. Dan saya rasa berat, salah satu mata kuliah yang cukup berat tuh hukum internasional. Karena kan itu bahasa Inggris ya kan, dan itu kata bahasa Inggris itu kan kadang ada satu kata yang bermakna banyak, kayak kata harus itu ada kan must, shall, terus should, dan di hukum internasional itu ketiga kata ini walaupun di Indonesia kan itu katanya kan harus, tapi di hukum internasional itu makna wajibnya itu berbeda tingkatannya. Misalnya must yang betul-betul harus banget, should yang kayak harusnya tengah-tengah, terus shall yang kayak ya harus tapi enggak wajib-wajib banget kayak gitulah. Pokoknya itu sih menariknya belajar kalau hukum internasional. Mungkin itu Kak dari saya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Krisma. Oke, Kak Nia. Jadi kalau dibilang apakah HI dan hukum ada keterkaitannya? Ada dong. Tadi kan udah pertama dijelasin sama Kak Nia. Kalau di hukum sendiri, ada memang kita konsentrasinya itu salah satunya itu hukum internasional. Jadi memang kita lebih ngebahas isu-isu internasional juga di samping kita bahas isu-isu nasional. Isu-isu internasional yang dibahas lebih daripada isu-isu nasional juga. Kalau misalnya kita udah ngambil konsentrasi. Tapi kalaupun kita nggak ngambil konsentrasi, kita tetap juga punya mata kuliah yang harus kita ambil yaitu hukum internasional. Sedikit penjelasannya itu udah dijelasin sama Kania, bukan sedikit sih, banyak ya, emang ranahnya dia gitu. Cuman maksudnya itu kita tuh perlu belajar juga gitu. Mohon maaf ya ampun teman-teman, mohon maaf. Saya mencoba untuk menjawab sewibawa mungkin gitu ya. Oke. Jadi kalau di hukum itu untuk hukum internasionalnya itu pertama tentu kita bahas kan subjek-subjek hukum internasional apa aja. Bahasa Inggris tetap ada nyempil. Terus habis itu gimana penerapan internasional dan dampaknya ke Indonesia, ke hukum nasional. Kan banyak tuh hukum-hukum internasional yang awalnya itu cuman ketentuan di internasional aja tapi masuk ke Indonesia dengan cara diratifikasi. Kan iya tahu kan ratifikasi kan, relate kan? Iya, betul. Jadi ratifikasi, gimana hukum internasional itu juga bisa diterapkan di Indonesia, salah satunya dengan cara ratifikasi. Jadi kita dihukum belajar kayak gitu. Gimana awalnya nih hukum gitu, kok tiba-tiba nih ada nih undang-undang ini, oh awalnya ternyata dari sini. Terus kalau misalnya bahas tentang kelautan, gimana hukum laut yang ada di internasional, kontinen kita, ZEE kita bisa masuk ke Indonesia. Berarti kan ada kesepakatan yang ada di antara Indonesia dan negara internasional di luar sana gitu. Jadi kita ngebahas hubungan keterkaitan mereka nasional dan internasional. Apa yang nasional hasilkan itu hubungannya dari internasional. Gitu deh. Jadi jawabannya ada. Makanya namanya kan soshum. Lagi-lagi nih soshum. Sosial dan hukum kan. Jangan sosial hukum. Udah gabung kita sama-sama. Oke, jelas banget ya teman-teman ya. Mungkin kalau Kak Dina masih kurang jelas bisa tanya lagi. Oke, ini pertanyaan kedua dari Kak Dina lagi ya. Ini khusus untuk Kak Lutfania. Apakah jurusan HI mengharuskan kita untuk paham dan hafal isu dan sistem negara dari semua negara nih Kak Nia? Mungkin bisa bantu dijawab Kak. Oke, makasih Kak. Makasih juga pertanyaannya. Waduh. Perlu teman-teman ketahui jumlah negara di dunia itu ada 100 lebih gitu.
Bahkan saya sebagai anak HI mungkin mungkin pemikiran orang itu kalau anak HI pasti udah hafal nama-nama negara, udah hafal negara itu sistem pemerintahnya apa gini. Iya, kita bakal pelajari, tapi mau dihafal enggak, sama seperti dibilang Kak Krisma tadi. Hukum itu banyak banget undang-undang 1 sampai PP dan segala macamnya, Perpu segala macamnya. Ya, kita bakal pelajari tapi bukan berarti dihafal gitu. Apalagi di HI itu kan kita bakal ada namanya mata kuliah pilihan di mana kita bisa pilih konsentrasi kita mau belajar kawasan apa. Misalnya kita mau fokus ke kawasan Eropa, berarti kita ambil mata kuliah Eropa. Kawasan Jepang berarti kita ambil Jepang, Asia Tenggara kayak gitu. Jadi kalau soal kita mau hafal semua nggak perlu kok, nggak. Tapi kita akan belajar secara gambaran garis besar. Dan pasti ketika teman-teman di HI, teman-teman bakal punya minat tertentu tuh. Ternyata saya ini minatnya lebih ke isu-isu di Asia Tenggara gitu. Jadi pasti teman-teman bakal lebih banyak tahu dan banyak mencari tahu, menggali tentang isu-isu di Asia Tenggara. Ya mungkin isu-isu negara lain juga teman-teman gali, tapi tidak sebanyak yang teman-teman minati gitu. Intinya ya nggak perlu dihafal kok. Nggak perlu, aman-aman, tenang. Kalau mau dihafal itu ya Allah, tidak tidur kita menghafal. Ya gitu, mungkin itu dari saya Kak. Terima kasih. Oke Kak Nia, ya jadi jangan dihafal ya teman-teman, nanti kepala kalian bisa pecah itu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Kak Dina, tapi nggak terakhir untuk semua penanya ya, jadi terakhir untuk Kak Krisma. Nah, kalau masuk hukum, apakah harus hafal semua pasal atau undang-undang negara Kak? Bisa dijawab ya Kak Krisma. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Jadi, kalau ditanya hafal, tidak. Ya, tidak. Coba kalian tanya aja aku, Kak, pasal 30 Undang-Undang 1945, angkat tangan gue. Karena emang nggak tahu. Bukan nggak tahu, nggak hafal gitu. Karena kita nggak dituntut untuk hafal gitu. Di jurusan kita, baik hukum maupun HI, itu kita nggak ada dituntut untuk hafal. Yang penting paham. Jadi, kalian nggak usah terbebani dengan pemikiran-pemikiran atau omongan-omongan dari luar kalau misalnya itu kita bakal ngehafal banyak undang-undang. Enggak banget. Kita boleh undang-undang kita cuma satu, Undang-Undang 1945. Tapi di bawahnya setelah itu undang-undang itu banyak banget. Perda, PP, Perpu, Perpres. Terus baru kayak peraturan rektor. Itu tuh banyak banget. Itu salah satu hukum juga loh peraturan rektor itu. Dan peraturan menteri, peraturan gubernur, itu kalian nggak mungkin hafal. Jadi kalian tenang aja. Cuman memang ada kalau ujian sih, itu ada memang dosennya mewajibkan sih sedikit-sedikit kalian ini harus hafal yang kayak gini karena dari sini kalian bisa ngejelasin ke yang lain-lain itu ada, tapi itu saat-saat tertentu, contohnya kayak ujian-ujian aja gitu. Tapi kalau misalnya keseluruhan selama kuliah tidak ada hafal menghafal, tapi analisis tentu. Jadi untuk menunjang kalian yang pengen analisis, bawalah buku-buku pendukung, kitab-kitab pendukung gitu loh. Jadi kalian nggak perlu hafal karena kita banyak ujian juga open book. Karena nggak mungkin dihafal. Oke. Oke, thank you Kak Krisma. Nah, biasanya memang kalau ujian hafalan itu habis ujian lupa ya Kak ya, bener ya? Lupa lagi ya emang. Oke. Ya, jadi ya itu ya, jangan dihafalin ya teman-teman, sekali lagi nanti berbahaya untuk kesehatan pikiran kalian ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan juga, ini dari Faisal Lubis, ditujukan kepada Kak Krisma. Pertanyaannya adalah, apakah jurusan hukum bisa berkarir menjadi diplomat? Silahkan Kak Krisma. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Jadi, untuk aku pribadi ya, itu tadi kan aku di PowerPoint itu sempat ku taruh foto Ibu Diani Sadiawati. Beliau itu sebagai staf kementerian itu juga dia bolak-balik ke luar negeri. Jadi perwakilan Indonesia di luar negeri. Jadi banyak konferensi-konferensi, entah PBB, entah konferensi antar negara, beliau juga ikut turut hadir sebagai perwakilan. Jadi kalau misalnya kalian mengartikan diplomat itu sebagai perwakilan Indonesia ke luar negeri, bisa. Contohnya kayak Budiani itu, gitu loh. Tapi itu tentu didukung oleh pekerjaan kalian yang udah kalian emban sebelumnya. Kalau misalnya kalian lulus terus kalian mau jadi diplomat, nggak bisa. Karena tidak linear jurusannya. Tapi kalau misalnya pekerjaan kalian menuntut kalian untuk bisa jadi perwakilan di luar negeri, misalnya kalian kerja kebetulan di bidang hukum, tapi kalian dituntut untuk bisa menjadi perwakilan ke luar negeri,
ya itu gitu. Tapi kalau misalnya lulus langsung jadi diplomat, tidak. Itu ranahnya anak HI. Anak HI pun nggak langsung juga, setauku, dari sarjana hukum, jadi sarjana hubungan internasional langsung jadi diplomat. Pasti ada step-step tertentu, entah mungkin tes, entah mungkin pendidikan, diklat, dan sebagainya. Jadi, kalau untuk hukum, tidak diplomat. Tapi untuk hubungan internasional, ada sangat besar kemungkinan untuk diplomat dengan step-step yang harus kalian pelajari dan kalian simak di hubungan internasional lebih lanjut. Begitu. Oke, Kak Krisma. Jadi kalau mau jadi diplomat, alangkah baiknya kalau masuk HI ya, Kak Krisma ya. Oke, Betul. kelas selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Kak Kevin. Untuk Kak Lutfania dulu ya. Kenapa dulu tertarik masuk HI? Menurut pribadi Kakak, pendapat pribadi Kakak ya, kenapa dulu tertarik masuk HI gitu, Kak? Pertanyaannya. Oke, makasih sebelumnya pertanyaannya. Nah, sebenarnya sih agak lucu juga. Saya dulu waktu SMA kan itu IPA. Dan saya sebenarnya enjoy di IPA, suka kimia. Tapi waktu mau naik kelas 12, saya sempat ikut pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Nah, bahasa mungkin karena sudah merasakan bagaimana exposure international culture gitu ya kan, budaya-budaya di ranah internasional setelah pertukaran pelajar. Alhasil ketika pulang saya mempunyai cita-cita besar, saya ingin berkontribusi pada perdamaian dunia. Ya simply kayak gitulah, pengen jadi diplomat, bisa pergi ke luar negeri lagi. Dan saya banyak di sana waktu di Amerika itu kan, waktu orientasi itu juga didatangkan narasumber-narasumber, misalnya kayak kita sempat ke apa sih namanya itu, kepala-kepala negara bagiannya gitu ya kan, kepala-kepala state-nya sempat ketemu gitu, kasih wejangan-wejangan ke kita, dan kayak saya tuh sangat terinspirasi gitu. Wah, keren banget kayaknya nih ya kerja di bagian yang ngurus US Department State, kemenlunya luar negeri, kayak gitu-gitu. Intinya kayak saya langsung banyak tertarik sama isu-isu internasional. Hidup di Amerika, mendapatkan pengalaman di sana membuat saya kayak saya ingin mempunyai bagaimana saya bisa berkontribusi di ranah global gitu. Dan saya rasa jurusan yang kayak bahasanya paling berpeluang besar gitu. Jurusan lain juga pasti akan bisa berpeluang untuk berkiprah di ranah internasional. Tapi saya rasa di jurusan HI yang notabene kita belajar tentang isu-isu global, kita bergelut sama kasus-kasus internasional, itu peran kita bisa lebih memaksimalisasi peran kita di dunia internasional. Karena contohnya saja, setelah lulusan HI itu banyak bisa kerja di perusahaan asing atau multinasional, bisa kerja di staf Kemenlu, Kedubes, Konjen. Kita lebih besar peluang bekerja di luar negeri juga. Jadi kayak itulah alasannya lah saya kayak gitu. Mungkin itu dari saya, Kak. Oke, Kak Nia. Jadi kalau misalnya kalian mau ke luar negeri, bisa nih ya, HI bisa jadi pilihan kalian ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kevin juga, dari Kak Kevin juga untuk Kak Krisma. Selama di hukum ada peminatan apa aja, Kak? Dan secara pribadi Kakak lebih milih yang mana? Oke, Kak Krisma bisa dijawab, Kak. Oke, makasih untuk pertanyaannya. Jadi, kalau di hukum itu, di setiap jurusan ya, awalnya pasti ada peminatan atau konsentrasi, kita bilangnya. Konsentrasi atau peminatan ini kita dapat dan kita bisa pilih kalau misalnya kita udah di semester-semester pertengahan. Kalau untuk aku dan Kania itu di semester 5, kalau nggak salah ya. Ya, Kania ya? Ya kan? Nah, tapi kalau ku riset lebih lanjut, sekarang kan udah rame kan kampus Merdeka ya. Nah, ada tuh yang semester 3 sampai 4 gitu. Udah konsentrasi gitu. Jadi kayak lebih cepat daripada yang kita gini gitu. Kalau misalnya kita ngambil semester 5 gitu kan, berarti kan kita konsentrasi kita 5, 6, 7, 8. 2 tahun atau 4 semester. Tapi kalau misalnya kita bisa mulai dari semester 3 atau semester 4, lebih bagus gitu loh. Karena istilahnya pasti lebih mendalam lagi. Tapi itu tergantung universitas masing-masing ya. Nah, untuk di hukum itu sebenarnya tergantung kebijakan universitas masing-masing konsentrasinya mau berapa. Tapi most populer itu ada 5. Asik, most populer. Yang pertama ada pidana. Yang kedua ada perdata. Yang ketiga ada tata negara. Yang keempat ada internasional. Jadi kita tuh anak hukum tetap bisa belajar internasional dengan cara mengambil konsentrasi hukum internasional. Yang kelima, karena memang bisnis lagi ngetren hari-hari ini, belakangan ini, tahun-tahun ini, maka kita buka peminatan hukum bisnis. Jadi kalau kalian mau lebih tahu tentang seluk-beluk ekonomi, investasi, silakan ngambil hukum bisnis. Kalau aku pribadi,
aku mengambil hukum pidana. Begitu. Kak Krisma, kalau boleh tahu alasannya apa Kak kok ngambil hukum pidana Kak? Oke, kalau aku ngambil hukum pidana itu karena akan banyak berpraktik di pengadilan gitu. Dengan di samping dari internasional kan, kalau internasional kan nanti kan banyak praktiknya kan ke luar negeri gitu. Pengen sih ke luar negeri, cuman maksudnya kan kita tahu lah kebutuhan kita tuh pengennya di mana gitu kan. Jadi kan kalau pidana tuh pasti banyak eh, sengketa-sengketa atau permasalahan yang harus diputus tuh di pengadilan. Jadi aku suka kalau misalnya aku bisa tampil di pengadilan gitu. Terus juga pidana itu nggak kita bukan maksudku mengecilkan konsentrasi yang lain sih, tapi menurut aku pribadi pidana itu banyak banget ranahnya. Dari yang terkecil pencurian sampai yang terbesar suap menyuap korupsi itu pidana. Banyakan gitu. Jadi menurutku tuh lahannya pidana masih lebih banyak. Tapi aku tidak mengecilkan konsentrasi yang lain karena konsentrasi yang lain pun juga punya lahan-lahannya sendiri. Tapi kalau untuk aku alasanku memilih pidana adalah seperti itu. Oke Kak Krisma, mungkin untuk Kak Kevin ya yang tanya tadi. Nah mungkin Kak Kevin bisa cari tahu lebih lanjut ya. Nanti mungkin bisa browsing-browsing ya, atau mungkin bisa konsultasi nih di kampusku ya. Kalau saya ingin tahu lebih lanjut, Kak kira-kira aku cocoknya di mana sih Kak? Pidana, perdata? Aduh nggak ngerti Kak. Nah mungkin bisa lanjut ke sesi konsultasi ya nanti. Oke selanjutnya ya. Ini ada penanya yaitu Hetika Priskila. Priskila atau Priskila ya, semoga benar ya. Oke, ditujukan untuk Kak Nia dan Kak Krisma. Maaf Kak, izin bertanya, apa saja Kak yang harus dipersiapkan untuk masuk ke jurusan internasional dan hukum? Serta keuntungan mengambil jurusan tersebut apa sih Kak? Oke, saya persilakan untuk Kak Nia dulu mungkin. Oke, makasih Kak. Makasih juga atas pertanyaannya. Nah, pertama apa sih yang perlu dipersiapkan untuk masuk jurusan HI? Pertama, skill bahasa Inggris. Ya, simple karena kita bakal bergelut 90% dengan referensi bahasa Inggris, setidaknya punyalah basic biar bisa survive, nggak cepat mabok ketika sudah dicical dengan begitu banyak literatur bahasa Inggris. Kemudian kedua, sering-sering update news, membiasakan diri untuk selalu up to date, mencari tahu apa sih berita yang lagi hot sekarang, terus bagaimana misalnya kayak bagaimana sih perkembangan konflik Rusia Ukraina sekarang gitu, sama membiasakan banyak baca berita karena itulah tadi bahwa ketika masuk di HI nanti tuh kita bakal selalu diskusi di kelas sedikit-sedikit bahas isu. Tugasnya disuruh analisis isu A, isu B, isu C. Nah, ketika teman-teman atau terkadang ada juga tugas tuh kita cuma dikasih tema, pokoknya temanya tentang sengketa impor dagang internasional. Terserah kita memilih kasus apa. Nah, terkadang di sini tuh kendalanya HI yang kayak, ini saya mau ambil kasus apa ya, banyak banget kasusnya. Nah, kalau kita sudah terbiasa membaca berita, update news, kita punya banyak bekal, banyak bahan, banyak referensi. Oh, kayaknya bagus deh ambil isu-isu ini, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, tumbuhkan rasa ingin tahu yang besar gitu. Karena rasa ingin tahu yang besar membantu kita untuk bisa lebih tekun ketika belajar di HI, bakal suka ngeriset segala macam kayak gitu. Intinya mulailah membiasakan diri dengan membaca isu-isu internasional yang saya rasa mungkin kayak sekarang bahkan anak SMP juga itu sudah gampang gitu ya mengakses berita internasional dengan ada media sosial atau segala macam. Bahkan di Twitter pun juga info-info perkembangan dunia internasional itu sudah sangat melejit gitu. Jadi menurut saya ini teman-teman sudah bisa lah membiasakan diri gitu dengan baca-baca berita. Terus tadi terakhir apa ya Kak pertanyaannya? Persiapannya sama keuntungannya Kak, keuntungan masuk jurusan HI. Iya. Oke, makasih Kak. Jadi keuntungannya itu pertama kita tidak hanya akan belajar teori-teori HI, skill analisis kita itu akan sangat diasah. Bagaimana melihat perang yang terjadi antara Rusia Ukraina ini sebenarnya yang salah siapa? Terus yang berdampak itu siapa? Menganalisisnya itu tidak bisa cuma dilihat, oh kasihan ini Ukraina itu diperangi banyak korbannya bla bla bla. Itu jika kita lihat dari sisi HAM. Tapi kalau kita lihat dari sisi keamanan misalnya, wah ini sebenarnya sudah cocok ini perlakuannya Vladimir Putin karena dia ingin menjaga keamanan nasional. Jadi sebenarnya di hal itu kita bakal selalu didorong untuk melihat suatu isu itu dari berbagai sudut pandang, tidak benar-benar hitam, tidak benar-benar putih. Jadi ibarat saya masuk di HI ini, hidup saya itu penuh dengan keabu-abuan gitu.
soal hitam putihnya tuh benar salahnya, dampak positif negatifnya itu tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya kayak gitu. Itu salah satu kunci yang saya rasa, salah satu benefit besar yang saya rasa yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena kita bisa lebih jeli, bisa lebih bagus problem solving-nya dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Kita terbiasa melihat ketika terjadi masalah misalnya di lingkungan keluarga atau masalah teman atau segala macam, kita terbiasa untuk melihat dari berbagai sudut pandang. Misalnya saya lagi ngambekan nih sama temanku, saya tidak lihat cuma dari saya ngambek sama dia ini karena begini, tapi kita coba lihat bagaimana dari sisi dianya. Pokoknya kayak menarik lah kayak gitu. Kedua, kita bakal punya wawasan yang sangat luas, tidak hanya terfokus pada isu-isu di Indonesia, tapi kita bakal punya banyak wawasan tentang berbagai negara lainnya, misalnya negara Eropa, Amerika Latin, Amerika Serikat, Australia, bahkan negara-negara kecil yang mungkin kita tidak tahu negaranya sebelum kita masuk di HI, contoh kayak negara Venezuela, Kuba, Haiti, itu kayak awal-awalnya, terus negara-negara Pasifik Barat Daya yang mungkin selama ini betul-betul kita, oh ternyata ada negara itu ya. Nah, akhirnya kita bisa tahu setelah belajar di HI kayak gitu. Sama yang terakhir itu prospek kerjanya luas. Karena itulah tadi bahwa lingkungan bahasan HI itu mencakup berbagai lingkup bidang ekonomi segala macamnya. Ketika terjun di dunia pekerjaan itu kita tidak melulu harus kerja di Kemenlu, Kedubes, kita juga bisa kerja di perusahaan multinasional, bergerak di bidang bisnis, terus menjadi advokat lingkungan internasional, advokat HAM dan segala macam itu, selama kita bisa mencocokologikan ilmu kita di HI dengan di pekerjaan itu sangat bisa, karena ya basicnya adalah analisis kayak gitu. Mungkin itu sih dari saya, Kak. Oke, jadi kalau dari Kak Nia nih ya, yang paling penting nih ya untuk Kak Priscilla ya tadi ya. Nah, harus bisa bahasa Inggris ya. Ingat Lingo Besti ya. Belajar bahasa Inggris, ingat Lingo Besti, pinter. Oke, terus habis itu harus baca berita nih teman-teman ya. Baca berita, update tentang isu-isu, dan juga jangan lupa untuk menjadi curious ya. Harus selalu penasaran akan sesuatu. Karena ini mengingatkan saya juga nih sama satu quotes, yaitu curiosity is the surest sign of intelligence ya. Jadi kalian tuh harus menjadi curious dulu baru bisa jadi pintar gitu. Karena semua pengetahuan itu berasal mula dari penasaran. Oke, lanjut nih. Dari Kak Krisma, kira-kira apa sih Kak yang perlu dipersiapkan tadi? Yang perlu dipersiapkan untuk masuk ke jurusan hukum dan keuntungannya mengambil jurusan tersebut. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya aku merasa kayaknya gue gak usah jawab lagi deh, karena Kania itu yang Kania jelaskan itu sama dengan aku. Karena lagi-lagi sosial hukum, kita sangat berkesinambungan, mirip-mirip. Tapi aku perlu jelaskan lagi karena ranahnya HI kan tetap beda lah sama ranahnya hukum. Nah, untuk apa yang harus kita persiapkan, itu yang pertama mau baca. Karena kita tuh literatur kita banyak banget. Banyak banget. Entah buku, entah peraturan, itu kita perlu baca. Jadi kita tuh jangan males baca. Itu yang perlu disiapin. Keinginan kita untuk membaca itu harus tinggi gitu. Yang kedua sama seperti yang Kania udah sebutkan itu, jangan ketinggalan sama berita atau isu hukum yang terjadi. Baik yang di negara kita sendiri maupun yang ada di luar, di negara luar, itu kita jangan abaikan. Karena dosen-dosen tuh juga bakal nanya memang. Misalnya nih, mata kuliah perlindungan anak. Oke, di Indonesia perlindungan anak. Apa yang lagi rame, yang lagi tren? Oke, Indonesia ini. Di internasional apa? Coba, kata gitu. Hubungannya keduanya gimana? Linearnya mereka bagaimana? Apakah hukum internasional di negara sana sama dengan hukum internasional, hukum nasional di Indonesia? Gitu. Jadi sebenarnya dari pertanyaan seuprit, itu bakal bisa menyebar kemana-mana. Jadi itu diawali dengan cara kalian harus update berita dan isu. Baik isu apapun yang terjadi, pokoknya kalian harus update. Pokoknya yang berhubungan dengan jurusan yang kalian mau. Kalau kalian mau hukum, update lah isu hukum. Kalau kalian mau ke HI, update lah isu HI. Lalu, itu yang harus dipersiapkan. Intinya mau baca sama update aja. Itu, hafal nggak perlu. Tapi kalau pegangan kitab harus ada. Karena ya emang kita kan nggak baca terus ya. Gitu. Nah, untuk keuntungan, skill. Yang skill itu kita sama juga detail oriented. Karena kita mau nggak mau kita baca. Kita jangan sampai apa yang kita tulis itu malah jadi senjata makan tuan sama kita. Misalnya kita nulis pendapat kita tentang suatu kasus ini begini. Nanti ditanya lagi misalnya nih, emang kamu bener kayak gitu? Kenapa kamu nggak baca pasal sekian? Pasal sekian kan ada undang-undang yang menentukannya gitu, yang lebih spesifik lagi ngebahasnya. Kita malah jadi kambing conge gitu kasarnya. Karena iya gitu. Kita tuh
Ya gitu, kita diajar dan memang jadinya menumbuhkan detail oriented kita gitu. Kita harus baca, research lebih dalam, nggak cuman misalnya pembunuhan, oh yaudah berdasarkan KUHP aja gitu. Padahal kalau misalnya yang kita bunuh itu anak-anak, ya kenanya undang-undang perlindungan anak, bukan KUHP, begitu. Nah, yang kedua juga analytical skill. Sama, hukum itu perlu analisis. Jadi bukan cuman, oh kalau misalnya lo kayak gini, lo ngebunuh orang, nanti lo kena pasalnya ini, nanti lo kenanya 15 tahun. Nah, contohnya kalau misalnya kalian pernah dengar kasusnya Gaga Muhammad dengan Edelenyi Laura, itu kan misalnya nih, itu kan hukuman maksimalnya 5 tahun. Kenapa sih Gaga itu cuma dapat 4, sekian tahun? Kenapa nggak full 5 tahun? Apa pertimbangan hakim? Kita perlu tahu, makanya dengan cara analisis gitu. Ada hukum yang memang harus 5 tahun misalnya, ada yang cuman malah jadinya bisa dapat 3 tahun. Kayak Gaga dapat 4 sekian tahun gitu. Itu perlu analisis lebih lanjut. Yang ketiga, kuat di tempat. Karena kan kita argumen ya. Jadi mau nggak mau tuh kita mempertahankan argumen. Jadi mau nggak mau tuh kita harus kuat untuk ditempa gitu loh. Mempertahankan argumen dan istilahnya berdiri dengan pendapat kita sendiri walaupun kita akan diserang dan diserbu gitu, tapi harus kita kuat mempertahankan diri kita. Jadi itu salah satu kayak apa ya, pertahanan Bang ya, skill pertahanan diri gitu, asik pertahanan diri. Yang keempat, bikin kita pandangan kita lebih luas, sama sih kayak HI. Karena mau nggak mau kan kita dipaksa untuk update isu hukum, kita mau nggak mau dipaksa untuk riset lebih lanjut. Jadi mau nggak mau tuh pandangan kita akan dipaksa dan secara nggak langsung juga akan menjadi lebih luas. Nggak melihat satu sisi, misalnya nih ya, kayak gini ya, banyak perspektif orang, kalau misalnya kita anak hukum jadi pengacara, oh lu ngebela yang salah, wah ya lu tuh dosa banget, haram banget.com. Lu parah banget, lu gila, lu zolim abis, gitu kan. Nah, kagak say, sumpah. Kita tuh kagak ngebela yang salah-salah juga gitu loh. Kita masih punya hati nurani yang suci gitu loh, gitu. Jadi bukan hanya maksudnya ngebela yang salah, kita tuh jadi tolong ya untuk teman-temanku, partisipanku yang hadir di sini, untuk kakak-kakak kampusku juga, jangan ada perspektif kalian, oh lo pengacara, lu dosa, lu nanti dihujani neraka jahanam lu karena lu ngebela yang salah lu. Masa lu hukum lu pakai buat ngebela yang salah? Tidak, sumpah tidak banget. Karena kita tuh ngebela kepentingan. Kita bukan membela. Kalau lu ngebunuh orang, ya udah lu ngebunuh. Tapi maksudnya kita ngebela kepentingan. Maksudnya, misalnya pembunuhan nih, maksimalnya kan bisa dapat 15 tahun gitu kan hukumannya. Tapi karena misalnya nih dia ngebunuh, ternyata bukan pengen ngebunuh sebenarnya, cuman ke barat doang, tahu-tahu tuh kena di kepala terus bocor kepalanya jadi orangnya mati gitu kan. Padahal dia nggak niat, dia mau ngebunuh gitu loh. Ya akhirnya kan bisa nanti kan hakimnya, oh ya ternyata dia nggak niat bunuh karena dia teman baik emang. Cuma ketimpuk aja palanya terus bocor gitu jadi mati. Darahnya kebuang-buang gitu kan jadi mati gitu. Mati kan jadinya. Nah, tapi itu jadi bukan masuk kategori pembunuhan. Jadi jatuhnya penganiayaan yang menyebabkan kematian. Tentu hukumannya lebih rendah dong daripada pembunuhan. Begitu. Oke, paham ya. Lalu terakhir prospek kerja. Luas. Jaksa, hakim, pengacara, perusahaan. Malah tuh temanku ya, ada lulusan sarjana hukum, sekarang jadi sosial media marketing di Bittersweet by Najla. Makan dessert dah tuh tiap hari, gula dah tuh diabetes. Itu nggak apa-apa, nggak linear banget tuh nggak apa-apa. Tapi maksudnya kalian bisa mempertanggungjawabkan ilmu yang udah kalian keluarkan, dan memang harapannya adalah kalian itu kalau dari hukum ya linear lah outputnya ke hukum. Kalau kalian dari HI linear lah kalian ke HI gitu loh. Jadi biar tidak sia-sia ilmu yang kalian makan selama 3-4 tahun itu. Dan untuk kontribusinya untuk bangsa dan negara, tentu ya kita sudah bisa lihat penegakan di Indonesia hukumnya seperti apa gitu. Banyak pengacara yang itu yang bisa dihujani oleh neraka jahanam, bisa banyak kan, membela yang salah, membela yang kaya gitu. Dan juga jaksa-jaksa yang mempermainkan perkara, hakim yang harusnya memutus dengan adil tetapi malah ternyata terlibat kasus korupsi suap menyuap oleh anggota DPR atau DPRD. Dia kan begitu kebanyakan. Nah, dengan kalian menjadi anak hukum, kalian bisa membantu berkontribusi untuk membantu penegakan hukum di Indonesia menjadi yang lebih baik. Tapi ingat ya, membantu penegakan hukum jadi yang lebih baik. Jangan kalian udah tahu seluk-beluknya hukum seperti apa, malah kalian permainkan. Kalian sama aja seperti orang-orang yang kalian hina itu. Oke Kak, maaf agak bercanda memang ya ampun, tapi semoga dengan penjelasanku ini menjadi lebih paham ya. Thank you. Oke, menggebu-gebu banget ya, saya niru-niru ini ya. Oke, nggak terasa ya, ini udah
pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab nih teman-teman. Jadi pertanyaannya memang kita dihujani banyak sekali nih ya, pertanyaan banyak yang kepo ternyata ya, karena udah belajar tadi, harus kepo kalau mau jadi anak AI dan hukum ya, udah pada belajar, jadi banyak banget ini yang tanya. Nah, tapi karena terbatas waktu ya, kita cuma bisa jawab pertanyaan-pertanyaan tadi saja. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah memberikan pertanyaan tadi. Oke, kalau gitu lanjut aja ya, kita mau langsung lanjut ke sesi selanjutnya. Ya, ini Kak Dio mau menjelaskan nih tentang sesi konsultasi. Silakan Kak Dion. Ya, jadi makasih Kak Keke dan juga Kak Nia dan Kak Krisma atas penyampaiannya yang luar biasa tadi ya. Oke, baik. Jadi selanjutnya kampusku ini akan mengenalkan lebih lanjut nih ke teman-teman yang pengen kepo lebih lanjut tentang jurusan HI ataupun jurusan hukum ataupun jurusan lainnya. Nah, kampusku punya salah satu produk yang namanya adalah konsultasi jurusan. Di konsultasi ini teman-teman bakal dapat sesuatu yang lebih dari webinar ini, karena webinar ini bisa dikatakan baru permukaannya aja. Nah, kalau misal teman-teman nanti berkonsultasi bareng kampusku, nanti teman-teman bisa tanya apa aja terserah ke kakak-kakaknya ini, kakak Krisma, Kak Nia, ataupun ke kakak yang lainnya yang dari jurusan-jurusan yang lainnya, itu bisa tanya lebih banyak banget. Nah, terus teman-teman juga bisa tahu nih tentang informasi beasiswa yang dimana beasiswanya itu berkorelasi sama jurusan-jurusan itu. Kemudian teman-teman juga bisa tahu tentang prospek ataupun prospek kerja dari jurusan itu secara lebih detail. Tidak hanya secara umum, tapi juga secara bagaimana sih nanti mereka bekerja gitu. Kemudian nanti teman-teman juga bakal tahu nih tentang detail mata kuliah dan juga tugas ataupun sesuatu yang akan dipelajari nanti waktu teman-teman masuk di jurusan tersebut. Dan kemudian adanya informasi tentang magang nih, tentang magang ataupun KKN ataupun kegiatan belajar mengajar dari jurusan-jurusan yang teman-teman inginkan. Nah, dan juga nanti kampusku juga bakal membantu teman-teman untuk mencarikan silabus dari jurusan yang teman-teman ingin dari kampus-kampus yang teman-teman ingin. Nah, kebetulan di bulan ini kampusku punya diskon nih. Yang awalnya 70.000 menjadi 35.000, di mana nanti teman-teman yang ingin banget konsultasi bersama kami hanya dengan 35.000, nggak banyak-banyak kok. 35.000, teman-teman bisa daftarkan di link yang ada di situ, daftar konsultasi bit.ly daftar konsultasi A, atau di link yang ada di bio Instagram kampusku. Jadi ini adalah list jurusan kami. Kami ada punya 20-an jurusan dan dari yang paling umum sampai paling spesifik kami punya semua. Dari foodtech, dari kedokteran, dari ilmu sosum, bahasa, dan juga saintek kami punya semua. Jadi teman-teman yang pingin kepoin lebih lanjut nanti bisa langsung daftar aja di link yang ada di bio Instagram kampusku atau bisa juga WA ataupun DM ke Instagramnya kampusku. Jadi begitu Kak. Terima kasih. Oke Kak Dion, terima kasih untuk penjabarannya. Oke, nah tadi udah ada spoiler-spoiler ya di chat. Kalau misalnya tanyanya ini kita suka ya, atau pertanyaannya bagus banget nih ya, kita mau kasih hadiah nih buat penanya terbaik. Nah, oke, sekarang kalian pada kepo nggak nih? Kira-kira siapa ya penanya terbaiknya? Oke, ayo kita tunggu dulu nih. Kita tunggu dulu, kita kasih tepuk tangan dulu. Ayo, siapa? Oke, kita tunggu ya. Tunggu. Kita hitung dulu ya, dari 3 ya. 3, 2, 1. Congrats untuk Dina. Selamat, kamu bisa mendapatkan door prize dari kampusku. Tepuk tangan buat Dina ya. Oke, untuk Dina ya, untuk mengklaim hadiah kamu bisa DM atau WA ke kampusku ya. Nanti kamu DM aja, Kak, saya Dina yang tadi nanya nih, minta hadiah dong, kayak gitu boleh ya. Oke, nah kalau gitu ya, nggak terasa nih teman-teman, kita sudah capai ke ujung acara nih ya. Kita udah sampai di ujung acara. Nah, sebelum kita mengakhiri acara ini,
Ya, Kak, itu barcode-nya ketutup, Kak. Ya, sebelum kita mengakhiri acara ini, saya mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Nia dan Kak Krisma ya, yang sudah membagikan pengalamannya, pengetahuannya di jurusan masing-masing. Oke, untuk teman-teman, kalau gitu jangan lupa ya untuk isi form webinar ini yang ada di balik lagunya ini ya. Nah, itu nanti kalian bisa isi. Dan terima kasih sudah join webinar hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya. Bye-bye. Jangan lupa diisi ya teman-teman feedback formnya untuk mendapatkan e-certificate. Ya, nih Kak Dion ngingetin lagi ya. Bisa diisi feedback formnya untuk mendapatkan sertifikat ya. Sekali lagi, jangan lupa. Kak Faisal, pemenang door prize-nya tadi Kak Dina, Kak. Congrats, Dina. Congrats ya, Kak Dina. Bisa menghubungi, sekali lagi ya, bisa menghubungi WA dan DM kampusku. Makasih, Kak. Hehe. Sama-sama, Dina.